Tes, halo, selamat sore teman-teman AFC dimanapun Anda berada. Kita hari ini kembali lagi akan melakukan seminar kesehatan. Jadi eh, hari ini seperti biasanya kita akan membahas tentang topik-topik ya mengenai kesehatan ya. Karena kan kita perusahaan farmasi sebenarnya, cuman kita masuk di Indonesia ini bergerak untuk sistem penjualannya penjualan langsung alias MLM. Jadi nggak bisa disebut kita ini perusahaan MLM, oke? Jadi karena kita perusahaan farmasi, otomatis semua produk-produknya itu ada uji klinisnya, pasti ada. Mau produk sekecil apapun yang kita jual pasti ada uji klinisnya dan ada ya pengujian-pengujian yang dilakukan lah di produk itu. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini juga saya sudah mengundang seorang dokter yang kemarin itu juga ada sempat ikut beduk ya sama Niko sama beduknya sama Ciating kalau nggak salah kemarin itu ya. Jadi beliau kemarin itu udah ada bahas, udah ada bantuin kita menambah pengetahuan dan wawasan tentang produk-produk dari AFC. Nah, hari ini topiknya ini kita akan bahas nggak berkenaan tentang penyakit yang gimana, teman-teman. Jadi bukan kayak hari ini kita bahas diabetes, stroke, autism atau apa gitu. Kita nggak bahas yang kayak begitu. Hari ini kita lebih dibilang light, nggak light juga. Tapi ini pertanyaan yang sering banget ditanya. Jadi kita topik-topik yang biasanya dibawakan di hari Sabtu ini berdasarkan apa yang teman-teman sering tanya. Jadi gitu ya. Jadi yang biasanya ditanya kan kayak, dok, saya punya penyakit ini, bisa nggak konsumsi? Dok, saya punya penyakit ini, boleh nggak konsumsi? Dok, saya punya penyakit ini, saya konsumsi yang mana? Biasanya gitu pertanyaannya. Nah, kalau yang kali ini, kalau yang ada testimoninya tuh biasa gampang ya, kayak misalkan diabetes, stroke, apa segala macam, kalian juga sesama member bisa saling bantu gitu kan, kayak, oh ini saya ada nih testimoni tentang gagal ginjal, contoh. Saya ada testimoni tentang gagal ginjal, udah ada tertera konsumsi misalkan 3 saset per hari Subarasi atau 3 saset per hari Utsukushi, misalkan udah ada kayak begitu. Tapi permasalahannya, kalau nggak ada atau belum ada testimoninya, saya harus gimana, gitu kan? Nah, biasa pertanyaannya nih kalau belum ada testimoni tentang penyakitnya, biasanya nih eh, orang itu akan tanya boleh atau enggak konsumsi, yang di mana produk kita ini sebenarnya kan makanan kesehatan ya, pasti boleh-boleh aja dong, gitu kan? Oke, oke, kalau gitu ini udah langsung ada dokternya. Selamat sore, Dokter Islami. Selamat sore, Mas Angga. Selamat sore, kawan-kawan semua. Betul nih, Mas Sehat, Angga. Topik sehat sehat, dokter. sehat. Alhamdulillah. Eh, Keren. Seperti biasa, topiknya Mas Angga luar biasa ya, unik. Mudah-mudahan nanti bisa langsung bisa membantu kawan-kawan semua yang seperti Ya, yang disampaikan Mas Angga tadi. siap. Jadi kenapa kalau dokter Islami selalu bilang topik yang saya bawakan unik? Sebenarnya enggak, teman-teman. Cuman topik yang saya pilihkan untuk dokter Islami itu sesuai dengan beliau. Beliau ini fleksibel orangnya. Maksudnya mau dibawa ke arah mana itu bisa gitu loh. Maksudnya bisa menjelaskan dengan baik, bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti dan buktinya teman-teman bukan saya yang menilai ya. Kalau ada nilai dari saya kan kayaknya nggak objektif. Kalau teman-teman yang menilai pasti kan kayak teman-teman aja sering banget semuanya pada bilang itu dong, saya mau dokter yang Jawa, mau dokter yang Jawa. Ya udah siapa lagi dokter yang Jawa? Padahal orang ini tinggalnya di Pekanbaru, tapi bilangnya katanya dokter yang Jawa itu udah satu kontradiksi yang super itu aja udah unik kan di situ kan. Nah makanya saya tambahin lagi topik-topiknya yang bisa teman-teman pakai seenggaknya sehari-hari ketemu orang, ketemu calon prospek atau apa kalau ada pertanyaan kayak begitu. Mungkin hari ini saya dan dokter bisa membantu teman-teman semua untuk seenggaknya menambah wawasan gimana cara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon prospek. Biasa kan gitu ya. Ya, Kan tujuannya itu support system. Oke, dokter, kalau gitu silakan langsung waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, dok. eh, baik, Mas Angga, terima kasih banyak. Selamat siang, semangat pagi ya kawan-kawan. Nanti karena topiknya ini eh, unik ya tadi ya, luar biasa. Mungkin nanti akan agak panjang ya kawan-kawannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak membosankan ya, tapi saya upayakan semenarik mungkin. Nanti ada beberapa penekanan-penekanan yang mungkin kawan-kawan bisa serap ilmunya ya.
Kalau misalnya nanti saya cepat, berarti kemungkinan nice to know. Tapi kalau misalnya mungkin saya kasih penekanan, mungkin Mas to know ya untuk kawan-kawan. Izin saya share screen ya. Nah, ini ya, pada dasarnya mungkin tadi, walaupun kita nggak ada testimoni, nanti saya mencoba untuk menganalisis diri sendiri ya. Yang pertama, jelas ya dari diri kita sendiri, dari eh, kebutuhan kita dulu ya. Berawal dari kita ya, untuk eh, eh, ini ya, untuk orang tertarik sama kita atau tertarik sama produknya, itu diawali dari kita dulu ya. Nah, nanti eh, apa sih yang menggerakkan kita itu ya. Jadi di situ yang kawan-kawan harus pelajari dulu ya. Oke, di sini saya mau sedikit ya menyampaikan ya menciptakan pikiran ya. Yang pertama memang mindset ya. Karena kita tahu ya kalau misalnya merubah seseorang itu eh, nggak mudah ya. Nah, atau seperti ini ya, mengubah budaya itu susah ya. Oh, kebiasaan mengubah kebiasaan itu sangat susah. Kalau mengubah kebiasaan lebih susah lagi mengubah budaya. Nah, sebenarnya lebih susah lagi yang paling tinggi adalah mengubah mindset. Ya, kalau misalnya budaya atau mengubah apa namanya kebiasaan itu bisa dipaksa ya, dipaksa kemudian terbiasa akhirnya berubah. Tapi kalau mindsetnya itu belum berubah, walaupun dipaksa dia akan nggak bisa gerak. Nah, jadi utamanya ya, yang pertama adalah menciptakan pikiran ya, mindset dulu ya. Nah, menciptakan pikiran, tubuh dan sehat untuk sukses bersama AFC. Itu ya kawan-kawan. Yang pertama kawan-kawan perlu camkan adalah mengubah mindset kita supaya kalau misalnya mindset kita udah benar, udah bagus, insya Allah yang lain akan ikut. Oke. Nah, jadi ini saya Muhammad Islami, izin saya tinggal di Pekanbaru, ada di rumah sakit swasta di Pekanbaru ya. Nah, jadi yang pertama mindset kita ya kawan-kawan ya. Yang pertama jika ingin bahagia dan sukses, mulailah dengan mencintai diri sendiri ya. Nah, percuma kalau misalnya kita mau mencintai orang, tapi kalau misalnya kita nggak mencintai diri sendiri, contoh kita nggak menjaga kesehatan kita, kemudian kita sakit, nah, bagaimana kita mencintai orang lain, sedangkan kita sakit, bahkan butuh ditolong. Nah, itu ya. Kawan-kawan mindset pertama yaitu kalau ingin sukses, cintailah diri sendiri. Nah, gimana caranya dok untuk mencintai diri sendiri? Ya, mencintai diri sendiri adalah proses yang berharga ya dan terus menerus dalam membangun hubungan yang positif dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang pertama menghargai ya. Menghargai diri sendiri kawan-kawan. Saya sering ini mungkin sering juga saya tampilkan di slide-slide eh, presentasi saya sebelum-sebelumnya karena ini sangat penting kawan-kawan. Kalau kita nggak bisa menghargai diri sendiri, kita susah untuk maju, susah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam tubuh dalam diri kita ya. Jadi yang pertama adalah menghargai diri sendiri, hargai diri Anda termasuk kelebihan dan kekurangan. Jadi kawan-kawan analisis kelebihan Anda, analisis kekurangan Anda. Kelebihan Anda jadikan suatu potensi, kekurangan cari solusinya supaya kekurangan tadi tidak menjadi beban ya, tidak menjadi hambatan ya. Sadari, yang penting sadari masing-masing. Semua punya kesuksesan masing-masing. Nggak usah ngelihat orang, ya. Lihat diri sendiri dulu, keunggulan apa, kelebihan apa yang ada dalam diri kita, kekurangan apa yang bisa kita cari solusinya, yaitu hargai diri sendiri. Nah, yang kedua, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain ya kawan-kawannya. Nggak usah, misalnya ada kawannya atau tetangganya lebih sukses, punya mobil mewah, rumah yang besar dan sebagainya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu kawan-kawan untuk melihat orang lain. Di situ akan merusak, ya merusak diri. Diri kita rusak, pikiran kita rusak ya. Nah, hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain karena setiap orang memiliki perjalanan dan kehidupan yang berbeda-beda, punya kesuksesan yang berbeda-beda ya kawan-kawan. Jangan pernah membandingkan. Dengan kita tidak membandingkan diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa fokus
untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian rayakan prestasi ya. Kalau misalnya kawan-kawan ada kesuksesan, uh, setidaknya kawan-kawan boleh berterima kasih kepada diri sendiri, memuji diri sendiri boleh, atau merayakan membeli hadiah terhadap suatu capaian itu boleh. Nah, jadi yang selanjutnya juga kawan-kawan mungkin bisa jadi sahabat ya sama untuk orang lain, bisa menasihati anak, menasihati orang tua, menasihati sahabat, kawan, ya, rekan kerja. Nah, alangkah baiknya kawan-kawan tambah satu lagi, yaitu menasihati diri sendiri ya. Nah, jadi kawan-kawan coba berbicara dengan diri sendiri. Contoh misalnya, ini udah siang ya, eh, Islami misalnya, Islami, apakah kamu sudah makan? Makan nanti biar nggak sakit. Nah, seperti itu kawan-kawan ya, sehingga Anda menjadi sahabat di dalam diri Anda sendiri. Oke, kemudian menerima diri sepenuhnya, terima kekurangan. Nah, ya, kalau sedang sakit boleh. Jadi kalau misalnya kita nggak menerima diri sendiri, misalnya kondisi kita susah, kondisi kita sakit, kita akan sering menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Nggak perlu itu kawan-kawan. Ya, terima. Nah, contoh kayak kemarin ya, misalnya kita COVID ya. COVID itu, pandemi COVID kemarin, kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan tetangga, menyalahkan semua, 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 semua. Jadi sehari aja kita sibuk untuk menyalahkan segala sesuatu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menerima, solusi nggak akan datang. Nah, contoh dengan orang satu lagi, oh ini COVID ya. Oh COVID itu karena dia menerima, sehingga dia otaknya lapang ya. Dia bisa mencari solusi. Contohnya, oh jualan masker bisa nih. Nah, gitu. Jualan masker bisa nih. Bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang satu lagi tadi meratapi nasib, ya, kemudian eh, marah, sibuk menyalahkan, hari-harinya dipenuhi dengan hal yang negatif, ya pikiran negatif, sehingga solusi nggak akan muncul kawan-kawan. Nah, dengan kita mengalihkan hal yang positif, hal yang negatif kita terima dengan baik, ya, kemudian kita cari apa saja yang bisa menjadikan solusi ya terkait permasalahan tersebut ya. Jadi terima diri Anda sepenuhnya. Insya Allah dengan menerima diri Anda sepenuhnya, solusi yang baik cepat akan Anda dapatkan. Ya, nah, bersahabat diri sendiri. Nah, ini pesan terakhir ya. Mencintai diri sendiri adalah sebuah perjalanan yang penting dan memberi diri Anda untuk waktu untuk tumbuh dan berkembang. Ya, bersabarlah dengan diri sendiri dan ingat bahwa mencintai diri sendiri adalah kunci. Ini ya, mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Oke, paham ya? Yang pertama, kawan-kawan omongkan dalam diri sendiri, eh, kawan-kawan harus mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya, mengakui ya, menerima segala kekurangan, menerima segala kelebihan, menerima segala kondisi di dalam tubuh kita. Ya, misalnya contoh, eh, tubuh kita sedang sakit atau keluarga kita sedang sakit, ya kita terima. Nah, kalau misalnya kita nggak terima, kita sibuk menyalahkan keluarga yang sakit, nyusahin kita, ya tidak. Kalau misalnya kita bisa menerima, insya Allah solusi ya kesejahteraan, ketenangan ya, kebahagiaan dalam hidup akan segera muncul. Oke, nah itu tadi ya poin pertama kawan-kawan harus mencintai diri sendiri ya. Nah, tadi kan eh, tema tadi kan nggak ada testimoni nih. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada testimoni, kawan-kawan saya ajak untuk menganalisis diri sendiri. Kawan-kawan masuk kategori mana ya? Yang pertama mungkin healthy people ya. Yang pertama golongan orang-orang yang sehat ya. Ya, kayak contoh seperti saya ya, merasa sehat ya. Jadi untuk konsumsi nutrisi AFC ya, yang merasa belum perlu, saya masih sehat kok, ya kan? Kemudian masih bisa aktif bekerja. Jadi untuk kepentingan bisnis di AFC nggak urgent karena saya masih aktif, saya masih punya income yang cukup ya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mungkin ada dengar AFC memang produknya bagus, tapi dia sempat yakin ya, tapi belum bergerak. Nah, ini ya, kawan-kawan nanti coba analisis masuk ke kelompok mana. Nanti kita akan ajarkan caranya seperti apa ya. Nah, yang selanjutnya ada orang golongan yang sick people, orang yang sakit nih. Nah, orang yang sakit ya sakit udah lama, kemudian sudah frustasi, sakit menahun ya, nggak sembuh-sembuh, ya kemudian sakitnya berat, ya.
Dan mungkin saya sedikit cerita kemarin, mohon maaf, minggu lalu sebenarnya saya harus eh, Zoom ya, tetapi tertunda karena memang saya ada ini ya, ada musibah. Abang saya yang salah satunya yang memotivasi kami ya sekeluarga untuk mengkonsumsi AFC ini meninggal dunia di Jumat minggu lalu ya. Jadi eh, sedikit cerita ya. Abang saya itu dulu awalnya kena akut mieloblastik leukemia ya, sama kayak penyakitnya almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Terus kemudian beliau eh, trombositnya itu rendah sekali ya, di bawah 20.000. HB-nya kemarin itu sempat 2 koma ya. Di awal kena itu dia butuh 55 kantong ya. Kita cari kantong. Singkat cerita, akhirnya disuruh kemoterapi dan cangkok sumsum tulang di Singapura, disuruh siapkan uang 2 miliar. Waktu itu ya, kondisi COVID, kalau misalnya dengan 1 minggu itu dia harus transfusi darah. Kalau enggak, kalau lebih dari 1 minggu darah enggak ditransfusi, darahnya akan ngedrop dan mengancam jiwa. Nah, kami berpikir waktu itu ke Singapura dengan pandemi pasti diisolasi 2 minggu. Nah, mungkin nggak akan selamat. Dan alhamdulillah kami dapat informasi di Semarang bahwasanya bisa cangkok sumsum tulang. Nah, kemudian kami berangkat ke Semarang. Nah, kemudian di kemoterapi itu eh, 1 kali kemoterapi 4 kali siklus ya. Satu siklusnya itu dia 7 hari berturut-turut. Bayangkan kawan-kawan, 1 kali kemoterapi itu 7 hari berturut-turut. 1 kali kemoterapi saja udah rasanya kayak mau mau mati lah, mual dan sebagainya. Ini abang saya 7 hari berturut-turut dan alhamdulillah dengan pas pada saat kemo kita berikan nutrisi subarasi dan utsukusi, alhamdulillah efek dari kemoterapi itu tidak ada. Nah, kemudian ada dua, kebetulan yang bersama dengan abang itu ada tiga, satu dari Medan, satu dari Kalimantan. Yang dari Medan perempuan usianya lebih muda, yang dari Kalimantan itu usianya hampir sama. Nah, yang dari Kalimantan gagal karena nggak kuat untuk kemoterapinya karena memang 7 hari berturut-turut harus diisolasi, darahnya itu dibikin nol, semuanya diturunkan, trombositnya diturunkan, sel darah putihnya turunkan, HB-nya diturunkan semua. Jadi rawan terkait infeksi, rawan perdarahan. Kalau misalnya ada perdarahan bisa mengancam nyawa. Ya, jadi waktu itu yang di Kalimantan itu gagal, kemudian yang di Medan itu meninggal. Jadi abang saya dengan konsumsi subarasi utsukusi, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian di cangkok sumsum tulang juga berhasil. Nah, cangkok sumsum tulang ini salah satu modalitas terapi stem cell kawan-kawannya. Nah kebetulan istri saya yang pendonor sumsum tulangnya, diambil jarum ya dari bokong kanan, bokong kiri, jarumnya besar, disedot sekitar uh, 400 cc ya, bokong kanan, bokong kiri, sumsum tulangnya disedot, kemudian dimasukkan ke dalam darah dari abang. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah, sejak saat itu abang saya itu uh, imunitasnya nol ya. Setelah di kemo, kemudian setelah di cangkok sumsum tulang, itu sama kayak bayi baru lahir ya, imunisasinya harus ngulang dari imunisasinya. Dan alhamdulillah 3 tahun berlangsung tidak ada kendala sama sekali ya. Nah tapi memang karena ini ya, ini saya ada ilmu ya, ada ilmu yang saya ambil dari kasus meninggalnya abang ya. Jadi selama 3 tahun setelah berhasil konsumsi AFC, abang saya nggak konsumsi lagi. Memang merasa sehat. Nah ini ya, merasa sehat, ya, tidak menjaga lagi. Apalagi setelah dicangkok sumsum tulang itu, beliau imunitasnya nol, rawan infeksi. Dan akhirnya kemarin, eh, 3 bulan yang lalu, terjadi infeksi di saraf pusat di ini ya, di leher, ya, sehingga lumpuh, abang lumpuh. Kemudian dirawat. Ya, saya merawat abang kurang lebih 2,5 bulan. Nah, jadi naik turun ya. Tapi pas pada saat saya kasih lagi Subarasi Utsukushi, terjadi peningkatan yang luar biasa. Abang saya tidurnya nyenyak, kemudian elektrolit, ya, kemudian elektrolit.
kemudian albuminnya itu naik kawan-kawan, cepat naik, lebih enak. Nah, nah, alhamdulillah akhirnya kemarin hari Kamis minggu lalu ya, eh, itu abang saya eh, silakan untuk pulang karena kondisinya meningkat. Nah, tapi memang karena tirabaringnya cukup lama ya 2 bulan, ada resiko dahaknya banyak. Jadi karena kita lalai juga ya karena udah jauh peningkatan ya, sehingga pas pada saat tidur kita mungkin nggak tahu ya bahwasanya dahaknya menyumbat. Akhirnya setelah kita bangunkan abang nggak ada. Tapi ini ya pesannya di sini ya kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah sehat jangan lalai. Tetap jaga kondisi tubuh, tetap konsumsi ya subarasiut khususnya walaupun nggak banyak, walaupun nanti di maintenance ya tetap karena memang kita tahu ya sel tiap hari akan rusak ya, apalagi punya resiko penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi kena lagi itu mudah ya karena dulunya udah pernah jebol. Jadi tetap jaga kesehatan yang sudah sembuh tetap konsumsi ya. Nah, itu pesannya. Nah, jadi untuk golongan kedua ini ya, jadi ada orang yang sakit mau sembuh. Nah, jadi udah biaya keluar banyak, kemudian apa namanya melihat produk AFC ini, wah tidak murah, jadi agak ragu-ragu ya untuk konsumsinya. Nah, jadi ini ya, apakah Anda di golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Nah, ada golongan lagi, kawan-kawan, ada golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini dia punya uang, kondisinya sehat, punya uang, dia mau investasi, investasi kan sekarang kan ingat ya investasi sekarang arahnya ke kesehatan kawan-kawan ya. Bahkan Bill Gates ya bahkan orang-orang terkaya di dunia itu banyak menerapkan fitur apa investasi ke dunia kesehatan ya dan kecantikan serta finance ya. Karena memang kita tahu setelah adanya pandemi ya kesehatan tuh jauh menurun ya apalagi ditambah pola hidup kemudian makanan-makanan yang nggak sehat ya sehingga mudah sakit kawan-kawan. Jadi investasi apa yang bagus untuk ke depan adalah investasi kesehatan. Nah, dia ingin kerja cerdas tapi investasinya nggak tahu nih mau diarahkan kemana uangnya. Nah, di sini ya, mau dipilih kawan-kawan, mau golongan mana silakan. Nanti saya akan jawab nih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita temui orang seperti ini. Mungkin ketemu, misalnya ketemu orang yang seperti saya misalnya, kita prospek orang yang sehat. Nah, orang yang sehat belum tentu nampak sehat ya kawan-kawan. Kayak abang saya waktu itu hari Sabtu kita jumpa eh, apa namanya kumpul-kumpul keluarga. Minggu paginya tiba-tiba nggak bisa melihat. Padahal waktu hari Sabtunya tuh badan segar ya, nggak mungkin mungkin ada kecapean atau apa nggak dirasakan ya. Hari Minggunya tiba-tiba matanya kabur, pandangannya hanya 1 meter. Setelah 1 meter lebih dari 1 meter tuh hitam karena pembuluh darahnya pecah semua karena trombositnya rendah karena leukemia. Nah, nggak nampak kawan-kawan. Kalau misalnya proses penyakit yang di dalam tubuh kita akan nampak kalau terjadi kerusakan organ. Kalau misalnya kerusakan sel, kerusakan jaringan masih belum nampak biasanya. Tapi kalau udah berat, baru ada tanda-tanda gejala. Dan itu rata-rata sudah cukup terlambat. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan pilih mana grup, mana kawan-kawan ya, grup yang silakan di chat ya. Saya tunggu di chat. Apakah Anda grup healthy people? Nanti pendekatannya akan berbeda. Apakah Anda di grup yang sick people atau orang yang sakit atau keluarga yang sakit ya? Atau Anda pebisnis ya? Oh, sehat, banyak uang tapi ingin bisnis yang memang memudahkan dan potensi yang sangat besar. Oke. Silakan di chat kawan-kawan saya tunggu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita ambil pelajaran. Terima kasih atas doanya. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita fokus ya. Kawan-kawan minta tolong di chat ya. Apakah di grup mana kawan-kawan sekarang nih? Apakah di grup healthy people saya sehat, kemudian saya masih cukup pendapatannya, ya masih bisa berusaha, masih diberi kesehatan dan kekuatan, ataukah memang ada yang sakit atau ada yang keluarga yang sakit, nah dan atau ada pebisnismen. Nah ini ya kawan-kawan silakan. Oke ya nomor 3, oh banyak yang nomor 3 ya pebisnis pebisnis. Nah, nah nomor 2 ada yang sakit. Nah, oke ya saya terangkan satu-satu ya sedikit ya.
Nah, untuk healthy people, gimana triknya kawan-kawan? Triknya ini satu dulu. Nah, ini triknya. Tolong kawan-kawan yang merasa poin pertama, atau nanti ada kawan-kawan yang mau berjumpa atau memprospek orang yang golongan satu. Contohnya seperti saya. Gimana saya mulai tersadar, kawan? Nah, itu tadi. Dengan mencintai diri sendiri. Saya gini, saya waktu itu, istri saya sudah 5 bulan mengajak saya untuk bergabung AFC. Bahkan saya dikasih subarasi udah dipotong, saya nggak minum. Ya, saya mandi, kemudian udah dipotong kan, tinggal minum, tinggal masukkan ke mulut, saya nggak minum. Nah, kenapa? Yang saya pikir saat itu, saya tahu nih produk ini bagus, ya. Karena ada mungkin cerita nanti nanti akan mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah menceritakan ada pasien gagal ginjal yang merubah pandangan saya terhadap AFC. Nah, setelah intinya istri saya cerita terus selama 5 bulan saya nggak tertarik kawan-kawan. Terus diminum, dikasih minuman, dibuka kan udah dipotong nggak saya minum. Kenapa? Pikiran saya, oh saya masih sehat, saya masih kuat, saya ada pendapatan, dan saya mikir ini bagus sih, tapi saya lebih sayang istri saya, lebih sayang keluarga saya. Nah, sengaja saya memang tidak minum supaya istri saya yang minum. Nah, itu dia. Itu karakter laki-laki kadang-kadang nggak mau mengakui. Nah, orang sehat itu nggak mau mengakui bahwasanya dia dia butuh. Nah, itu dia. Oh, ini bagus nih. Kadang-kadang dia menutupi hal tersebut. Nah, caranya gimana kawan-kawan? Caranya gini kawan-kawan. Sadarkan dia. Ya, karena memang orang sehat itu nggak selamanya akan sehat. Ya, sel akan rusak terus-menerus. Nah, tinggal nunggu waktu saja. Saya terpikir gini, kalau nggak mencintai diri sendiri, saya nggak bisa mencintai orang lain. Karena pola pikir saya salah. Saya mengorbankan diri sendiri untuk mencintai orang lain. Nah, bayangkan kalau misalnya saya sakit, malah nyusahin. Nah, di situ dia. Ngomongnya gitu. Kalau misalnya Anda sekarang sehat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda sakit nanti, kira-kira nyusahin keluarga nggak? Pendapatan bisa kerja nggak? Jadi mulailah jaga dari sekarang, sehingga nanti pas pada saat usia tua, Anda bisa tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa mencintai Anda, mencintai keluarga Anda, sehingga Anda tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan keluarga, sehingga nanti pas usia tua bisa sukses, bisa senang-senang, bisa jalan-jalan, nggak ngerepotin anak, ngantar ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan saya mau itu, kawan. Saya mau itu, saya mau tua, nanti sehat, nggak nyusahin anak, saya bisa jalan-jalan, ada tabungan, ya, sehingga apa perjuangan saya pas pada saat ini ya bisa saya nikmati nanti di hari tua nanti. Nah, di situ saya mindset saya berubah. Teng. Nah, itu ya, kawan kan salah satu trik ya. Nanti memang itu seni ya, beda orang beda. Tergantung nanti mindset itu harus dibuka kepada orang-orang yang memang golongannya seperti golongan satu ya. Oke, itu ya. Gimana sudah tahu ya salah satu cara trik untuk menaklukkan golongan satu ya. Oke. Nah, ya, udah ada ya, sip ya, sudah oke ya. Nah, jadi intinya kalau Anda sakit, ya ini di slide ya, slide selanjutnya. Nah, kalau Anda sakit ini ya, ini lihat. Nih, kalau Anda sakit, tengok biaya yang Anda keluarkan berapa, tabungan bisa habis loh. Eh, Aset-aset bisa dijual, pendapatan nggak ada lagi ya. Nah, ini ya, kalau Anda sakit gini, saya nggak mau. Dan coba Anda bayangkan seperti ini. Ya, yang golongan satu ya, yang golongan satu kasih gambar kayak gini kawan-kawannya, takutin dia. Ya. Karena kadang-kadang dia nggak terbuka pikirannya. Takutin seperti ini ya. Lihat, ya. Kalau misalnya Anda sakit seperti ini, kira-kira butuh biaya berapa? Nah, kira-kira nyusahin orang nggak? Kira-kira, oke. Kira-kira Anda stres nggak kalau sakit gini? Nah, bikin stres keluarga juga nggak? Nah, kemudian kualitas hidup Anda seperti apa? Produktivitas Anda seperti apa? Selesai. Anda akan terputus. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah, ini ya, nomor satu. Kalau perlu seperti ini ya. Orang akan mudah bergerak kalau ditakut-takutin, bukan diberi hadiah, tapi ditakut-takutin. Dan saya tersadarnya ini, melihat, oh ya juga ya, saya kalau sakit ya selesai saya. Saya nggak bisa berbuat banyak untuk mencintai keluarga, malah saya menyusahkan. Nah itu ya, golongan satu.
Oke, golongan kedua. Ya, jadi gini kawan-kawan, gimana caranya untuk golongan kedua? Nah, golongan kedua sama ya. Kalau misalnya ada, memang salah satu caranya memang ada tes diri sendiri yang terkait eh, terkait penyakit tersebut ya. Jadi contoh nih kayak saya contohkan saya kayak Memi Aaron ya. Memi Aaron ya ada bayi Aaron ini kan dia kena kelainan jantung bawaan ya. Dia bikin grup tuh, grup penyakit bayi-bayi yang punya kelainan jantung bawaan. Nah, di situ masuk grup, kemudian berbagi, sharing terkait eh, testimoni diri ya, eh, apa namanya pengalaman pribadi konsumsi AFC. Disitulah kawan-kawan nanti mulai menggerak. Nah, di awalnya memang orang akan lebih percaya dengan testimoni diri sendiri dulu. Nah, karena memang nyata ya, bukan sekedar cerita, apa yang dirasakan itu jauh lebih cepat untuk mengajak orang ya. Nah, jadi memang kawan-kawan sarannya apa? Jadi kalau misalnya eh, kawan-kawan nggak mengkonsumsi AFC, nggak mengkonsumsi subarasi dan unsur-fusi, kemudian apa reaksi di dalam tubuh kita, apa keunggulan-keunggulan atau manfaat yang kita dapatkan akan susah. Nah, itu dia. Jadi caranya yang pertama kawan-kawan konsumsi. Kalau untuk sick people ya konsumsi, kemudian kawan-kawan lihat betapa menakjubkannya reaksi pengobatan ya healing dari tubuh kita sehingga nanti kita bisa bercerita. Nah, setelah bercerita punya pengalaman pribadi yang luar biasa, kemudian kita sharing juga sama orang-orang yang sakit bercerita, jumpa seperti ini ya, ikut Zoom, kemudian ikut LOP ya, dengan berjumpa dengan banyak-banyak orang, melihat, memvideokan. Insya Allah kawan-kawan akan mudah nanti menghadapi golongan nomor dua. Ya itu ya. Jadi konsumsi dulu kawan-kawan. Kalau nggak konsumsi kawan-kawan nggak ngerti. Kalau misalnya nggak konsumsi, misalnya atau keluarga yang sakit konsumsi. Kemudian kawan-kawan evaluasi perkembangan kemajuan-kemajuannya yang ada. Kalau misalnya kawan-kawan bisa dokumentasikan, oh minggu ini seperti ini, minggu selanjutnya seperti ini. Jadi perkembangan. Nah, kawan-kawan bikin kayak misalnya perjalanan. Nah, di situ kawan-kawan lihat kan, oh itu sangat mudah untuk meyakinkan ya, untuk golongan kedua. Ya, oke, paham ya kawan-kawan untuk golongan kedua ya. Nah, untuk golongan ketiga nanti di slide selanjutnya ya, saya terangkan gimana eh, bisnis AFC ini sangat memudahkan kita. Orang sakit nih ini ya lucu ya, orang sakit bisa kan eh, orang sakit itu biasanya kan di rumah ya, mengandalkan orang lain ya. Eh, bahkan menghabiskan uang ya, uang tabungan pribadi, uang tabungan keluarga. Nah, lucunya di sini orang sakit sudah dapat manfaat produknya yang harusnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa mendapatkan apa namanya penghasilan di AF ini bisa. Luar biasa ya, luar biasa. Nanti kita akan sharing ya. Mungkin udah banyak ya orang yang sakit, kemudian bisa mendapatkan manfaat kebaikannya, kemudian juga bisa menghasilkan pendapatannya sehingga memudahkan bahkan sukses ya udah sehat malah bisa mendapatkan banyak ya kayak Bu Dewi Luciana ya, dia mah berat ya, kemudian mahnya sembuh, nah, bahkan dia dapat penghasilan yang sangat besar ya di AFC ini. Nah, ini ya. Oke, semua kawan-kawan harus punya ini ya, harus punya keyakinan ya. Punya harapan dan impian. Harus yakin, kalau nggak yakin percuma. Ya, kalau kawan-kawan nggak ada keyakinan percuma. Ya, keyakinan ini dibentuk dengan contoh salah satunya dengan seperti ini, kawan-kawan konsumsi, kemudian kawan-kawan apa namanya eh, ya mapping ya, clipping tadi ya, sehingga nanti wah benar perjalanan akan mudah uh, dilihat ya. Oke. Nah, konsep sehat ya. For everyone who has health has hope, and everyone who has hope and has everything ya. Jadi kalau mau punya segalanya, kawan kan harus sehat ya. Nah, kesehatan itu luar biasa, eh, sangat mahal ya. Kemarin saya ikut Zoom, ada eh, Nona ya, Nona X ya. Eh, dia kena kanker ya, kena kanker ovarium, masih muda, masih kuliah. Dia kenapa kehidupannya dihabiskan untuk belajar karena pendidikan nomor satu.
Nah, pendidikan nomor satu, belajar terus, kemudian nggak menghiraukan kesehatan, makan berantakan, kemudian apa namanya, nggak pernah olahraga, dan akhirnya sakit, dan alhamdulillah kemarin terbantu ya dengan adanya produk AFC ini. Itu intinya. Kalau kita menomorsatukan selain kesehatan, yang lain akan otomatis sirna kawan-kawan. Ya, kalau misalnya kita kesehatan, kita nomor satukan, kita uh, bisa memiliki segalanya. Nah itu ya, kesehatan adalah nomor satu, kawan-kawan. Nah ini sedikit ya video kawan-kawan meresapi ya, dengarkan. Nah sedikit yang nggak apa-apa ada video, kawan-kawan lihat ya. Hidup terlalu bengis saat kau coba terus ratapi. Nah, kawan-kawan, dunia ini memang kejam kawan-kawan ya, kejam. Kalau misalnya kita ratapi, tapi lihat posisinya, jangan dilihat itu. Coba yang negatif kawan-kawan lihat, ke coba rubah pandangan Anda menjadi lebih positif ya. Nah, itu yang salah satu caranya supaya kita energi positif kita bagus ya. Kalau misalnya ada keluarga sakit, nggak usah dipandang kok menyusahkan, enggak. Ya, lihatlah dari sisi positif ya. Anda bisa bermanfaat, bisa membantu, kemudian bisa bisa apa namanya eh, dapat pahala dan lain sebagainya sehingga kita bisa dijadikan malaikat dan alhamdulillah kemarin abang saya memang saya rawat dan alhamdulillah keluarga sangat berterima kasih kepada saya ya bahkan dianggap malaikat seperti itu memang luar biasa kawan-kawan kita tidak menyerah karena memang hidup ini indah apalagi kalau misalnya kita bisa bermanfaat bagi sesama ya kawan-kawan ya dan mudah-mudahan di AFC ini kita bisa jadi malaikat kita bisa jadi bermanfaat untuk masyarakat untuk keluarga untuk masyarakat ya. Hidup terlalu bengis saat kau coba terus ratapi. Hidup adalah perjuangan meski tak mudah kau taklukkan. Mana senyuman manismu dulu, tunjukkan itu padaku. Nah ingat keluarga yang mencintai kita ya kita harus sehat ya kita harus mencintai diri sendiri kalau sehingga kita bisa membalas ya membalas cinta keluarga kita kepada kita ya terus kemudian kita juga bisa berjuang ya kalau misalnya kita nggak sehat kita nggak bisa menghargai diri sendiri kita nggak bisa mencintai orang lain ya nih lihat anak-anak kita yang masih kecil ya yang membutuhkan kasih sayang kita ya nah disitulah kawan-kawan penyemangat untuk berjuang ya untuk tetap berjuang dalam hidup memang nggak mudah hidup itu ya tidak mudah bukan susah ya tidak mudah tetapi tidak mustahil kita taklukkan ya. Usaplah air matamu, lalu bilang bahwa kau mampu. Nah bilang ya Anda adalah seorang yang spesial, ya. Anda harus mampu, ya. Bilang ke diri sendiri, saya harus mampu, saya harus sehat, saya harus sukses, saya harus membahagiakan diri sendiri untuk bisa membahagiakan orang lain, ya. Dengan AFC ya, nih. Berjalanlah walau tertatih. Nah, mulai berjalan kawan-kawan, jangan berdiam, mulai berjalan. Salah satu hal yang merubah pandangan negatif kita, ya pikiran negatif itu sangat banyak ya. Ya, pikiran negatif itu sangat banyak dan terus menerus memborbardir kita. Nah, caranya seperti apa merubah memborbardir pikiran negatif tadi biar nggak memborbardir kita? Caranya bergerak, kawan-kawan. Dengan bergerak, hal yang negatif otomatis akan berubah jadi positif. Nah itu, bergerak. Contoh, WA, misalnya, WA, sharing. Kalau misalnya kawan-kawan nggak sharing, pikiran negatif itu akan terus-menerus. Oh, takut A, takut B, takut C, oh takut malu, takut ini, takut itu. Nanti makin negatif, kawan-kawan.
Nah, gimana caranya bergerak? Mulai bergerak. Cara merubah hal yang negatif jadi positif adalah bergeraklah, mulai bergerak. Walaupun tertatih, tapi mulai bergerak kawan-kawan. Ya. kawan, hadapi dunia dengan senyuman. Di sini ku ada untukmu, genggam tangan kita bersama. Nah, oke, itu ya. Di sini AFC ada untuk kita semua kawan-kawan ya. Yang sakit bisa sehat, yang tadi orang healthy people ya seperti saya bisa memastikan di usia tua saya bisa sehat, bisa menikmati hasil kerja saya dan nggak menyusahkan orang. Yang golongan ketiga tadi bisnismen, bisnismen punya investasi yang murah, mudah, di mana prosesnya untuk kesehatan jauh lebih berkembang nanti. Nah itu ya. Nah, jadi AFC mudah-mudahan dengan adanya AFC kita semua bisa jadi malaikat kecil di diri kita, di keluarga kita, dan malaikat besar untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia ya. Oke, nah ini kita masuk sekali itu tadi mindset ya. Yang pertama saya memang merubah mindset kawan-kawan dulu. Kalau misalnya mindset nggak dirubah, kawan-kawan susah bergerak. Ya, mindset negatif harus dirubah jadi positif. Yaitu pertama harus bergerak ya bergerak kawan-kawan jangan berdiam diri harus bergerak nah oke. Poin pertama sudah kita lalui sekarang poin kedua nah jadi saya menekankan seluruh penyakit nih mungkin tadi ada yang tanya saya di WA ya terkait masalah autoimun kemudian ada infeksi ya kemudian ada trombositnya tinggi ya trombositopenia trombositnya 800.000 ya di eh, kemudian apa namanya terjadi osteoartritis ya, OA, kemudian trombositnya itu tinggi, sehingga terjadi peradangan, kemudian biasanya tercetuskan oleh virus ya. Trombosit itu salah satunya mekanisme pembelaan diri terhadap infeksi virus ya. Kemudian virusnya yang berlebihan sehingga terjadi peradangan yang hebat di dalam tubuh kita, sehingga ada beberapa sel dalam tubuh kita akan eh, merespon ya salah satunya sistem kekebalan tubuh ya trombosit ya dia virus ya. Karena virus terjadi penggumpalan ya sehingga trombosit dipaksa untuk produksi terus menerusnya. Nah sumbernya apa kawan-kawan ya ingat seluruh penyakit ya ini catatan Mas Tuno seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita asalnya dari usus gitu ya asalnya dari usus kenapa dok dari usus kenapa nah ini saya terangkan ya nah dari medis nah walaupun tidak secara langsung, tapi nanti akan berkaitan juga dari usus. Contoh, dok, kelainan genetik, dok. Nah, kelainan genetik itu kesalahan dari orang tuanya, tidak menjaga ususnya dengan baik, sehingga terjadi kerusakan DNA, dan DNA-nya yang diturunkan ke bayi. Nah, itu dia, kawan-kawan. Jadi, bayi menerima hasil kesalahan-kesalahan orang tuanya. Nah, jadi jangan sampai kita, apa namanya, eh, memberikan kejelekan ya bagi anak kita. Tadi juga ada yang WA saya, dok, saya ada alergi ya. Kemudian setelah makan itu bengkak-bengkak. Saya punya alergi seafood dan lain sebagainya. Kemudian setelah konsumsi AFC, ya Subarasi, Utsukushi, bengkak-bengkak dok. Saya tidak berani minum lagi. Nah, ini ini konteksnya ya. Kawan-kawan ini perlu dicatat. Subarasi dan Utsukushi adalah nutrisi, nutrisional ya, nutrisional bukan obat. Kalau obat itu eh, dia punya efek samping. Kalau nutrisi dia adalah healing krisis, proses pemulihan. Proses pemulihan sama kayak kita ya. Kita ada luka nih, kita ada luka kena gores misalnya, kena sobek ya. Nah, itu kan tanpa kita obatin ya. Tubuh sebenarnya ada mekanisme pemulihan. Nah, cara cara pemulihan apa? Setelah sobek, mungkin malamnya atau besoknya dia bengkak. Ya, bengkak ya, sel radang ke situ supaya tidak infeksi, sel darah putih banyak di situ, merah ya. Kemudian ada nyeri ya dan lain sebagainya. Tumor, rubor, dolor, kalar, fungsi olesi itu proses peradangan ya. Nah, proses peradangan sebenarnya healing krisis, proses pemulihan. Nah, setelah proses peradangan berakhir, kemudian sel mulai ditumbuhkan. Nah, setelah sel tumbuh, jadi sembuh sempurna. Nah, itulah proses pemulihan tubuh kita. Nah, proses pemulihan itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi. Nah, nutrisi stem cell di dalam tubuh kita. Kalau misalnya stem cell kita jelek,
proses pemulihannya jelek juga. Nah, Subarashi Utsukushi cara kerjanya adalah nutrisi. Nutrisi yang luar biasa stem cell nanti saya terangkan juga. Nah, jadi kalau konsumsi Subarashi dan Utsukushi itu adalah healing krisis, bukan uh, efek samping ya. Jadi ada beberapa efek yang memang efek pengobatan. Nah, jadi jadi gimana dok yang tadi OA kok setelah konsumsi makin berat, makin bengkak dok. Nah, ingat ya tadi usus. Berarti sebelumnya OA itu kan terjadi osteoartritis ya, bisa karena asam urat ya, bisa karena bakteri ya, bakteri yang timbul lama, kemudian dia terjadi uh, antigen yang sama dengan imun, sehingga dia menyerang diri sendiri, terjadi kesalahan. Nah, awalnya kawan-kawan ada masalah di usus, sampah banyak diserap, kemudian di dalam darah terjadi kerusakan, radikal bebas terlalu tinggi, kemudian terjadi perubahan sistem imun kita sehingga sistem imun jadi salah. Nah, awalnya dari usus kawan-kawan. Jadi setelah konsumsi Utsukushi, BAB-nya hitam. Nah, ada juga yang barusan WA saya juga, dok, habis konsumsi malah BAB-nya hitam, dok. Kami takut bau, berlendir, hitam. Nah, itu malah bagus kawan-kawan. Coba bayangkan, sebelum konsumsi berarti seberapa jelek ususnya kalau nggak dikeluarkan hitam tadi. Ya, jadi zat radikal bebas diserap, gampang alergi, gampang osteoartritis, gampang autoimun. Ya. Nah, itu nanti kalau nggak dibersihkan lambat laun jadi autoimun. Nah, jadi gimana maksudnya? Ya, jadi kalau konsumsi Subarashi dan Usukushi adalah proses pemulihan. Karena ini adalah nutrisi dan nutrisinya proteinnya berupa peptide, ukurannya kecil, nanosize ya, peptide ya. Sehingga sangat aman dikonsumsi walaupun kita punya alergi. Nah, ada satu lagi juga uh, yang WA tadi, WA ke saya, dok, saya mau operasi, saya nggak boleh konsumsi sama dokter 4 hari itu pengencer darah. Nah, ada patennya kan Subarashi untuk mengencerkan darah. Nah, bukan, ingat ya, Subarashi Utsukushi bukan obat. Ya, dia tidak mengencerkan darah seperti obat, tetapi dia membantu mencegah. Nah, kenapa membantu mencegahnya gini? Di dalam darah, proses penjendalan di dalam darah itu akibat radikal bebas. Ya, radikal bebas yang tinggi di dalam darah penyebabnya banyak, makannya nggak bagus, ya kolesterol, gula dan sebagainya. Sehingga radikal bebas di dalam darah itu banyak sehingga merusak endotel, merusak dari dinding pembuluh darah. Nah, perusakan dinding pembuluh darah akan mengakibatkan terjadinya penjendalan ya atau sumbatan, mekanisme trombosit dan lain sebagainya ya, sehingga menyumbat. Nah, di Subarashi Utsukushi ya, dia mencegah terjadinya atau menetralisir radikal bebas. Jadi sebelum merusak, sebelum terjadi penjendalan darah, dia sudah dinetralkan. Paham ya? Jadi mencegah supaya tidak terjadi eh, penjendalan darah, ya, bukan mengencerkan. Kalau mengencerkan itu obat ya. Kalau ini efeknya nanti akan memang darah jadi kualitasnya bagus ya. Darah jadi lebih lancar, lebih encer, bukan diencerkan ya, tapi lebih encer. Kualitasnya jauh lebih bagus. Itu ya kawan-kawan. Jadi gimana dok untuk obat orang-orang yang eh, mengkonsumsi, yang dilarang mengkonsumsi obat pengencer darah? Konsumsi AFC boleh nggak? Boleh dong. Ya, malah bagus. Kualitas darah akan bagus, tidak terjadi eh, kerusakan dinding pembuluh darah akibat radikal bebas. Ya, terjawab ya kawan-kawan yang WA saya tadi ya. Oke. Nah, ini seluruh penyakit ada di usus. Nah, jadi usus banyak sistem yang ada di dalam usus ya. Nah, oke. Bahkan uh, mood dan lain sebagainya berasal dari usus ya, kawan-kawan ya. Jadi usus perbaiki ya. Jadi kalau mau sehat, usus perbaiki. Pola makan harus perbaiki ya. Nah, ini ya karena memang di era kita ini banyak ya, banyak stres, makanan nggak bagus ya. Kemudian ke Indomaret, ke Alfamaret tuh minuman yang manis-manis ya, bersoda. Kemudian tekanan keluarga, tekanan di di pekerjaan itu sangat tinggi, jadi stres ya, jadi nggak sehat lah semua. Kemudian tidurnya berantakan, kemudian nggak pernah olahraga, nutrisinya pun nggak pernah disuplai. Udah ini makin lambat, lama kelamaan kita akan sakit kawan-kawan, sakit terus. Nah kalau udah sakit selesai. Kalau kita nggak mau jaga dari sekarang, yang sehat nggak kita jaga, atau yang sakit nggak mau berubah, ya nggak akan sembuh kawan-kawan. Oke, nah ini ya, jadi uh, saya
tadi ya sedikit terkait masalah eh, usus. Nah, jadi ini ya salah satu masalah kalau misalnya kita nggak menjaga makanan, nggak menjaga makan, terjadi peradangan usus. Nanti kalau terjadi peradangan usus, lama-lama sampah menempel menyebabkan peradangan, peradangan menyebabkan eh, dindingnya melebar ya, atau leaky gut. Nah, leaky gut ini bahaya kawan-kawan. Nah, ini ya gambar. Ini gambar di sebelah kiri saya itu usus normal. Usus normal, dindingnya bagus. Ya, ada bakteri baik yang langsung melawan bakteri jahat. Nah, bakteri baik juga ada membantu mencerna beberapa protein-protein yang nanti dibutuhkan oleh tubuh sehingga mudah diserap, tidak menyebabkan alergi. Nah, jadi peranan Utsukushi ada di sini ya kawan-kawan ya, di usus, memperbaiki usus sehingga kualitas usus akan bagus. Tidak ada sampah yang menempel, pergerakan usus akan bagus, probiotik bagus ya, sehingga zat-zat alergen yang harusnya bisa dicegah itu yang zat-zat alergen nggak masuk. Nah, nggak masuk. Nah, sehingga sistem imun bagus nih. Jadi bakteri dilawan oleh bakteri baik, bakteri jahat dilawan oleh bakteri baik, dinding ususnya bagus sehingga zat-zat patogen tuh nggak banyak yang keluar, tidak memicu sistem imun yang berlebihan. Sehingga sistem imun kita akan bagus. Ingat, di usus itu menghabiskan 70% dari sistem imun kita. Kalau kita nggak menjaga usus, sistem imun kita akan kelelahan di tempat lain, kehabisan di tempat lain. Ususnya ngabisin 90% sehingga pertahanan di tempat lain akan berkurang. Sehingga mudah terjadi penyakit-penyakit ya kawan. Nggak cuma di usus saja, penyakit di tempat lain juga bisa. Nah, nih ingat. Nah, kalau kita nggak menjaga usus, ada kondisi leaky gut ini kawan-kawan. Dinding selnya sudah bocor. Nah, ingat, bakteri, zat karsinogenik, alergen yang menyebabkan autoimun mudah masuk. Sel imun kecapean, semua dilibatkan, udah kehabisan. Nah, ada yang bolong, ada yang jebol ya ke dalam darah sehingga menyebabkan autoimun. Nah, ini ya yang tadi OA yang berlebihan ya. Tadi saya sampaikan, oh berarti ususnya bermasalah itu karena nggak sembuh-sembuh. Di rumah sakit diobatin untuk OA-nya, ususnya memang tidak dijamah ya karena memang uh, datanya kalau di medis memang kita temukan penyakit itu yang kita obati ya. Rata-rata sumbernya ya kita cuma mengedukasi supaya perbaiki pola makan dan sebagainya. Nah, dengan konsumsi Subarashi Utsukushi, sumbernya kawan-kawan, ususnya ini langsung diperbaiki, leaky gut diperbaiki, bakteri baik itu ditambah supaya bisa melawan bakteri jahat, supaya ini ususnya bagus ya. Sehingga kadang-kadang kalau konsumsi Utsukushi, BAB-nya jadi hitam. Nah, itu Anda bayangkan, kenapa BAB hitam? BAB kan harusnya kuning. Kenapa kok dia jadi hitam? Itu yang lengket-lengket di usus keluar, kawan-kawan. Nah, bayangkan, itu kotor banget. Bayangkan, setiap hari itu yang diserap, sampah yang diserap. Bayangkan, sistem imun kecapeannya seperti apa. Bayangkan, zat karsinogenik yang tiap hari terus masuk-masuk seperti apa, mudah kanker. Zat patogen zat-zat patogen yang menyebabkan autoimun itu masuk terus-menerus. Tinggal nunggu hari aja kawan kan kena autoimun, sakit ya sistem imun berantakan, tumor, kanker dan sebagainya. Itu semua dari usus. Nah, paham ya kawan-kawan ya? Dengan menjaga usus, insya Allah kita akan bisa mencegah seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Oke, itu banyak memang kita nggak detail, tapi saya nice to know saja untuk usus. Nah, ini kawan-kawan mungkin pernah lihat, tapi lihat ini tolong kawan-kawan lihat betapa dasarnya usus kita ya. Ada penyakit osteoartritis OA ya. Nah, diobatin OA-nya, diobatin anti nyerinya, diobatin asam uratnya misalnya. Nah, tapi ususnya nggak dijamah. Nah, ini lihat ya kawan-kawan perhatikan. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita, kotor, penuh dengan sampah sisa makanan. Ini ya, ini usus kita kawan-kawan. Kalau kita misalnya buang air besarnya nggak rutin ya, kemudian makanan kita
konsumsi sayur kurang, konsumsi sayur buah-buahan, banyak manis, banyak berlemak. Nah ini usus. Sampah banyak, tinggal nunggu waktu aja. Ya kolesterol masuk tiap hari, ya sehingga tinggal nunggu saja radikal bebas yang di dalam darah sangat besar sehingga kerusakan menyebar ke seluruh tubuh kita. Sel banyak yang rusak. Tinggal nunggu waktu kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan tidak menjaga usus kita supaya lebih sehat. yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Nah, ini kawan-kawan lihat penderita kanker payudara. Nah, jarang ada yang jadi kawan-kawan ada yang kanker payudara, ada keluarga atau orang lain yang kanker payudara, diobati kankernya, tapi ususnya. Di sini awal sumbernya. Usus zat karsinogenik masuk tiap hari, terus-menerus sampai sistem imun kita kalah, sehingga terjadi kanker. Nah, ini usus pada orang yang kanker payudara. Nah, apa hubungannya kanker sama usus kan? Nah, ini dia. Jadi hampir seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita dari usus yang bermasalah. Ini sampah terus-menerus, zat karsinogenik terus-menerus terserap, akhirnya jadi kanker. Lihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Nah, ususnya kotor banget. Nah, itu dia. Sampah. Itu yang harusnya keluar, nggak dikeluarkan terus-menerus. Kalau nggak dibersihkan, terjadi peradangan di usus di bagian tersebut. Ya, patogen masuk terus. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Oke, tadi setelah konsumsi Subarashi Utsukushi, BAB-nya jadi hitam, itu dia yang dibersihkan. Ya, itu yang dibersihkan sehingga dia larut di dalam feses sehingga fesesnya menjadi hitam, kawan. Karena ini ingat, Subarashi Utsukushi adalah nutrisi, bukan obat ya, sehingga tidak menyebabkan BAB berdarah dan sebagainya, tidak. Malah ini yang membersihkan. Ya, bakteri baiknya yang mencerna supaya nggak nempel sehingga lebih mudah terlepas lewat feses, akhirnya hitamnya keluar lewat feses. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Ini tadi ada yang WA ke saya, dok, osteoartritis atau misalnya salah satunya penyebabnya dari asam urat. Nah, lihat banyak toksin yang tiap hari terus-terus masuk, ya. Diobatin ke dokter OA-nya, ya. Tapi sumbernya masih terus nih nyerang terus nih, pabriknya masih diserap terus, ya. Zat patogennya diserap. Nah, diobatin enak, minggu depan kambuh lagi karena ususnya masih sumber penyakitnya masih belum ditangani. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi ingat ya kawan-kawan pentingnya usus. Oke. Nah, take care of your gut ya. Nah, ini. Nah, ini apa sih yang bagus untuk usus untuk menjaga secara keseluruhan ya? Oke. Subarashi Utsukushi ya. Nah, tapi lebih dominan Utsukushi. Saya terangkan. Nah, kenapa sih AFC ini sangat bagus ya kawan-kawan ini? Kita masuk materi produk ya. Tadi materi konsep sumber penyakit ya. Sekarang poin ketiga, masalah produk. Kenapa sih produk kita harus bagus banget ya? Yang dulu saya anti banget terkait masalah produk yang selain medis yang diajarkan di dalam kedokteran, akhirnya saya terbuka ya. Dan akhirnya memang tersadar bahwasanya AFC ini adalah produk farmasi ya, dari perusahaan farmasi. Ya, memang ini kawan saya juga berarti memang dari medis juga ya. Nah, tetapi golongannya lebih masuk ke nutrisi ya, nutrisi yang ajaib, nutrisi yang luar biasa, yaitu nutrisi stem cell dan usus ya nanti. Nah, kenapa AFC ini luar biasa? Karena ini satu ya, why produk AFC ini so magnificent ya. Yang pertama,
tadi ya, regenerasi sel pencernaan yang senantiasa rusak. Ya, ingat, di dalam mulut sampai anus itu tiap hari rusak, kawan-kawan. Nah, ngabisin sistem imun, ngabisin trombosit untuk menutup. Nah, tiap hari, tiap detik, tiap saat, makanya disuruh puasa, sehingga proses detox, proses regenerasi itu jauh lebih jalan. Nah, kenapa? Itu tadi, regenerasi sel di usus itu sangat disuplai oleh subarasi dan usus. Nah, yang kedua antioksidan terkuat. Nah, itu tadi ya darah ya yang diserang terus-terusan oleh oksidan, ada antioksidan terkuat yang ada di subarasi ucukusi. Nah, yang ketiga ada probiotik terkuat juga kawan-kawan. Yang tadi yang ucukusi ada 2 probiotik ya, yang ucukusikul, yang ucukusi 2.0 sudah sudah punya Ucukusigul sudah punya triple probiotik. Nah, yang terakhir meningkatkan sistem imun, salah satunya natural killer cell. Oke, kita bahas ya sedikit ya. Nah, saya terpikir saya akan sakit. Kenapa? Setiap hari sel tubuh kita akan mati. Ya, setiap sel tubuh kita akan mati, kawan-kawan. Yang sehat ini penting ya. Golongan yang pertama. Jadi lambat laun saya akan pikun. Lambat laun saya akan sakit karena senormalnya saat tiap hari sel kita ada yang rusak dan itu harus diganti. Nah, penggantinya lama-lama semakin usia bertambah, pengganti atau stem cell-nya itu akan berkurang. Jadi kemampuan kita untuk memulihkan diri sendiri itu akan berkurang. Sel yang rusak bertambah, kemampuan memperbaiki diri akan berkurang. Sehingga ujung-ujungnya nanti saya akan sakit. Dan saya nggak mau itu ya kawan-kawan. Gimana caranya ini? Ya, nah, ini ya, semakin tua, semakin sedikit stem cell. Ya, stem cell itu sel punca, sel yang alami dalam tubuh kita untuk dibentuk mengganti ya regenerasi sel-sel yang rusak. Kalau bayi, 1 stem cell itu untuk 10.000, ya, ya. Ini perbandingannya. Kalau lansia, 1 stem cell untuk 2 juta sel. Nggak kejar kawan-kawan, ya nggak kejar. Jadi stem cell-nya itu udah lama-lama berkurang, sel yang rusak makin meningkat. Jadi orang tua kalau sakit lebih lama sembuhnya dibandingkan orang yang baik, ya itu ya. Terus, nah ini tadi saya contohkan abang saya cangkok sumsum tulang itu 2 miliar siapkan. Nah ini 600 juta dengan sakitnya luar biasa. Ini darahnya diambil dari bokong ini kawan-kawan. Diambil dari bokong ya 400 cc, bokong kanan 200, bokong kiri 200, kemudian diambil ke diserahkan ke pasien lain atau dimasukkan ke tubuh kita yang sedang sakit. Harganya 100 juta. Nah, udah sakit 600 juta dan tingkat kegagalannya juga ada ya karena memang uh, ini ya resikonya cukup tinggi. Nah, jadi ada yang spesial ya kawan-kawan. Nah, spesial. Nah, apalagi eh, tadi yang udah menakutkan, kemudian mahal, kemudian ada kalau misalnya terapi stem cell yang lebih lain, terapi lain dari plasenta. Nah, kalau plasenta bayi ini kan bahaya ya, karena etik ya, etik kedokteran, etik agama dan sebagainya ini sangat dilarang ya. Nah, jadi ada yang lebih mudah kawan-kawan yaitu Subarasi. Nah, ini ke produk ya. Kenapa produk Subarasi ini jauh lebih aman? Ini nanti kawan-kawan testi ya. Karena ada ingredientnya. Kawan-kawan bayangkan. Nah, dalam SOP Subarasi itu kan salmon ovary peptide ya. Dia telur ikan salmon plasentanya ya. Selaput telur ikan salmon ya. Nah, ingat kawan-kawan ini ya di atas tadi. Nah, yang menutrisi bayi ya protein-proteinnya adalah plasenta. Disinilah sumber stem cell untuk membuat organ dari bayi. Nah, di sini nutrisinya stem cell-nya sangat tinggi ya. Nah, jadi sama kita bandingkan salmon ovary peptide, dia plasenta, telur ikan salmon, nutrisinya itu sama kayak kita mau bentuk sel baru. Jadi dengan kita konsumsi SOP Subarasi, seluruh ingredient untuk membentuk sel baru itu disuplai. Jadi tinggal ngerakit aja. Nah, kalau misalnya nutrisi yang lain, contoh kita mau bikin mobil, nah
Kalau nutrisi yang lain mungkin setirnya dulu, mungkin bodinya dulu, mungkin bannya. Nanti lambat laun berhari-hari, oh baru terangkai semua karena produknya konsumsi makanan beragam, nutrisi beragam, akhirnya terbentuklah satu mobil. Nah, kalau di Subarasi ini satu paket semua. Jadi setirnya ada, mobilnya ada, bannya ada, bodinya ada, tinggal ngerakit kawan-kawan. Karena itu tadi nutrisinya kayak plasenta yang sudah didesain supaya uh, ingredientnya sama kayak kita mau bikin sel baru. Nah ini ya, ada marin placenta, sarden peptide untuk DNA ya, fluid flow untuk antioksidannya supaya tadi proses pembentukan sel barunya dilindungi oleh uh, dilindungi oleh antioksidan. Kemudian ada nih DNA ya, nukleat asid ya, kemudian kondroitin untuk jaringan ikat ya, amino asid, asam aminonya juga nanti saya terangkan dia ingredientnya esensialnya sangat sangat bagus ya. Apa namanya, sesuai dengan proses pembentukan sel baru. Nah, ada kolagen ya supaya untuk jaringan ikat juga, L-glutathione sama uh, membantu uh, menangkal radikal bebas ya, L-glutathione. L-glutathione adalah salah satu antioksidan tertinggi ya di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh hati ya. Ini disuplai juga oleh Subarasis sehingga proses pembentukan selnya baru berlangsung dengan baik. Antioksidan yang merusak sel baru tadi itu disuplai ya. Antioksidan yang menjaga radikal bebas supaya nggak menyerang sel baru tadi disuplai sehingga pabrik sel barunya berlangsung, pelindungnya juga ada. Nah, elasin hyaluronat acid juga ada ya. Nah, dari yang tadi ya kawan-kawan. Nah, luar biasanya ini kawan-kawan, size-nya kecil. Jadi kalau misalnya di kedokteran, kalau misalnya kita ada bayi ada alergi susu ya, nah kita ganti susunya dengan size-nya peptidanya, proteinnya yang lebih kecil. Salah satunya peptide. Nah, di SOP itu adalah proteinnya protein peptide, proteinnya kecil-kecil. Jadi jarang menimbulkan alergi ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita konsumsi, sebenarnya bukan alergi, tetapi memang lebih banyak proses pemulihan, proses healing krisis ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang memprospek terjadi proses healing krisis, ya, jadi nggak usah langsung dihentikan, tapi konsultasi boleh ke dokter dengan menambahkan obat-obat yang mengurangi reaksi dari alerginya atau reaksi dari healing krisisnya, tapi tetap jangan di stop dulu karena itu memang proses perbaikan yang luar biasa, ya. Jangan tapi dicari bagaimana cara konsumsi yang baik supaya healing krisisnya nggak terlalu berlebihan, ya. Jangan di stop. Nah ini, kawan-kawan, ini komposisi asam aminonya dari SOP Subarasi. Nah, ini cukup lengkap ya. Kalau ini ada yang plasenta tubuh kita, ada plasenta dari produk lain ya. Nah ini lihat komposisinya, jadi kayak kita mau bentuk sel itu udah ada semuanya, tinggal ngerakit aja. Nah, ini luar biasa, ini slide yang luar biasa kawan-kawan. Untuk awamnya seperti itu ya. Jadi seluruh asam amino untuk membentuk sel itu udah di-provide oleh SOP Subarasi. Jadi kita tinggal ngerakit, makanya proses regenerasinya sangat cepat. Ya tinggal ngerakit tubuh kita, stem cell kita tinggal ngerakit karena dinutrisi langsung, nggak capek-capek stem cellnya. Oh, underdealnya, spare partnya udah ada, tinggal rakit aja, tinggal bentuk aja. Nah ini, ya, oke. Nah ini patennya dari Subarasi ya. Paten, saya ingatkan paten adalah proses yang luar biasa lama ya, proses uji laboratorium ya, uji klinis ya, kemudian uji klinis di hewan, di manusia, kemudian setelah uji klinis berhasil dipatenkan ke suatu negara. Nah itu ya, berarti kalau paten itu sudah melewati uji klinis kawan-kawan dan dipatenkan oleh suatu negara karena hak ciptanya biar nggak dicontek oleh yang lain. Apalagi Jepang, paten Jepang ya. Jepang adalah salah satu negara terjujur di dunia. Ya ini berbangga ya, paten, dan ini sudah terbukti ya. Nah, jadi ini nggak orang Jepang ya yang buat paten ya. Nah, ini sedikit yang produk kedua ya. Nah, saya cerita sedikit natural killer cell ya.
natural killer cell ini ya, bagian natural killer cell salah satu sel darah putih di dalam tubuh kita yang tugasnya ini ya. Ini tengok sel darah putih banyak ya. Natural killer cell hanya satu bagian saja. Jumlahnya sedikit. Dia diproduksi terus-menerus ya di dalam tubuh kita rutin ya setiap hari. Dia patroli. Jumlahnya sedikit tapi dia patroli. Dia nggak harus dibentuk pas pada saat ada tumor atau ada kanker. Dia diproduksi dengan jumlah sedikit, dia patroli mencari sel-sel kanker, sel-sel tumor, bakal sel yang menjadi tumor atau kanker. Nah, tapi dia manja karena badannya besar, dia suka mengendap di pembuluh darah, di dinding pembuluh darah. Kalau kita kurang olahraga, kita nggak nutrisi natural killer cell, ini nggak berfungsi dengan baik. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini videonya natural killer cell, kawan kan, silakan dilihat ya. Every day, innate immunity protects us from cancer and infectious diseases. It's essential for our existence and so fundamental that we share much of it with primitive animals such as sponges. Adaptive immunity evolved more recently but still requires an innate response to be initiated. Natural killer, or NK cells, are the major cytotoxic lymphocyte within our innate immune system. They constantly patrol our bodies to eradicate tumor cells as they arise and provide crosstalk to the adaptive immune system. Failure of an NK cell to recognize a tumor cell allows cancer to develop. Understanding tumor-specific NK cell responses is an important step towards maximizing the therapeutic potential of NK cells in cancer treatment. The tumor surveillance by NK cells in healthy individuals provides a rapid response to tumor formation and is vital for the early response to tumorigenesis. NK cells are particularly important as, unlike T cells, they can kill tumor cells in the absence of antigen-presenting cells. So, while resting NK Dok, masih ke-mute kayaknya dok suara dokter. Nah, maaf ya. Ya, Ya, ya. itu ya, sel tumor, sel kanker tadi ya, natural killer cell itu luar biasa dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita bisa memanage natural killer cell dengan baik, tumor dan kanker kita nggak terjadi ya. Nah, nah itu ya, dia beredar ke seluruh tubuh, mencari sel tumor dan sel kanker dan langsung dirusak ya, sehingga mencegah tumor dan kanker. Oke, oke, slide selanjutnya. cells circulate in Oke, nah ini ya. Nah, nah ucukushi ya kawan-kawan, ada salah satu ingredientnya Takaro kombu fukoidan yang tengah ini ya, dia langsung menutrisi natural killer cell. Nah, jadi natural killer cell dengan kita konsumsi utsukushi akan sangat meningkat kualitasnya ya, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Jadi dengan kita konsumsi utsukushi, kita
otomatis meningkatkan fungsi dari natural killer cell sehingga bisa mencegah dari tumor dan kanker. Nah, yang lainnya apa dok? Di Utsukushi kawan-kawan ada probiotik. Ingat tadi ya kita bahas di usus ya terkait masalah leaky gut. Probiotik ini akan menjaga kualitas dari usus ya. Jadi sampah-sampah usus cepat dirusak, kualitas usus, dinding ususnya juga akan bagus ya. Dengan menjaga usus, insya Allah seluruh kerusak penyakit yang ada di dalam tubuh kita bisa dicegah. Ya. Dan sama ukurannya juga nanosize ya 800 Dalton sehingga tidak menyebabkan alergi ya nggak tidak menyebabkan alergen ya tidak menyebabkan alergi dalam tubuh kita reaksi alergi dalam tubuh kita memang ada kasus-kasus tertentu makanya boleh kalau misalnya ada kasus tertentu boleh konsultasi dengan dokter terkait apakah ini memang reaksi alergi atau memang proses healing ya proses healing krisis. Oke, nah ini ya Utsukushi yang lama ada Salmon DNA, Takara kombu fucoidan, kemudian bakteri baik, ya, kemudian resveratrol juga antioksidan yang tinggi ya dari kemudian sama ada antioksidan juga ya, ada resveratrol, kiwi seed extract sama pineapple ini untuk antioksidan juga melindungi darah supaya darah tidak ada radikal bebas ya, fiskolagen sama L-glutathione sama tadi ya. Nah ini Jepang terus-menerus mengembangkan ya, dikembangkan lagi Utsukushi tipe 2, 2.0 ya, Utsukushi Gold. Nah ini ditambah kawan-kawan, ditambah bakteri baiknya tadi dari 2 menjadi 3, kemudian ditambah black garlic. Nah fungsinya ini ya, black garlic menambah nih, menunjang kesehatan jantung, antioksidan juga, tambah anti peradangan dan lain sebagainya ya. Ditambah lagi potensi kekuatan dari Utsukushi yang tadi, Utsukushi yang sebelumnya. Nah ditambah juga triple bakteri baik ya sehingga kualitas usus akan jauh lebih ditingkatkan. Oke, ini ingredientnya ya, ini patennya cukup banyak ya kawan-kawan ya. Terjadi peningkatan paten pada Utsukushi Gold. Oke, kemudian safety-nya aman ya, udah sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan lain sebagainya. Jadi cukup aman ya, halal dan sebagainya. Oke, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan ya. Tadi udah tahu, udah paham, mudah-mudahan bisa kawan-kawan ciptakan sharing ya. Nah, oke. Ini sedikit. Nah, oke. Sekarang pertanyaan masuk ke topik yang utama dari judul ya. Nah, testimoni ya. Kalau nggak ada testimoni gimana? Tadi udah sempat kita belajar sedikit-sedikit ya terkait masalah mindset, kemudian proses penyakit, kemudian produk ya. Nah ini sedikit. Nah ini testimoni sedikit ya, testimoni dari Prof. Pangestu. Nah, lalu apakah hanya orang sakit yang boleh mengkonsumsi? Nanti dicari Tidak. aja. Dicari. Lalu apakah kan kalau nggak ada testimoni cari. Boleh di TikTok, boleh di YouTube dan lain sebagainya. Ini guru besar dari farmasi ya. Dia heran karena kok bisa David Ozora bisa yang terjadi penyakit diffuse axonal injury atau kerusakan saraf yang menyeluruh itu bisa sembuh dengan cepat. Nah, Prof. Pangestu sempat meneliti ya, sempat heran, diperiksa, dicek bahwasanya beliau diberi nutrisi Subarashi Utsukushi. Nah, ya, nih testi untuk kawan-kawan kerusakan saraf. Yang saraf ini memang kalau udah rusak susah untuk regenerasi. Oke, nah ini ada tumor otak kebetulan. Awal aku kena tumor otak itu ya, di Februari, di bulan Februari awal. Di YouTube. Jadi selain di Life Science juga situs resmi dari di YouTube channel resmi dari AFC juga ada ya. Ini tumor otak kebetulan artis di Bali dan alhamdulillah terjadi perbaikan ya. Nah, kemudian ini ada autoimun lupus ya. Ini kalau ada orangnya di sini saya izin ya, saya masukkan izin. Nah, ini ada lupus. Lupus juga bisa membaik dengan adanya konsumsi Subarashi dan Utsukushi. Nah, ini ya. Nah, SLE ya, dia kena SLE umur 18 tahun. Oke. Nah, terus kemudian ini Oma yang OA ya, ini salah satu orang tua dari leader ya, dari salah satu leader di AFC. Nah, ini saking luar biasanya yang bisa duduk, hanya duduk, nggak bisa aktivitas sampai ini. Nah, memang mantap Subarashi. Sampai ketawa, sampai bisa jalan. Lihat betapa bahagianya.
ya, yang hanya duduk nggak bisa menikmati hidup, ini bisa bisa luar biasa, bisa ketawa-ketawa jalan-jalan. Terus lanjut lagi. Nah, ini yang uh, karena asam lambung, sehingga asam lambung khususnya berantakan, terjadi komplikasi tambahan adalah uh, autoimun ya, kulitnya terjadi peradangan menyulur di kulit ya karena lambung, karena ususnya berantakan. Ya, jadi terjadi kerusakan, terjadi pertahanannya di tempat lain juga berkurang, sehingga alergi kulit ya. Kemudian juga menyerang di otak sehingga insomnia, gangguan tidur ya. Nah, nah ini ada dokter di Pekanbaru juga yang luar biasa. Dia kaget ada orang uh, muda berobat sama beliau itu sakit mah terus-menerus tapi nggak sembuh-sembuh, ke dokter lain berobat ke dia, dicek HbA1-nya tinggi 12, sekian. Setelah konsumsi kan karena nggak mau suntik insulin, dia mau konsumsi Subarasi ya, dan Utsukushi ya, Subarasi. Kemudian HbA1c-nya dalam waktu 3 bulan kurang lebih langsung normal. Nah, ini pengakuan dari dokter spesialis penyakit dalam ya. Nah, ini testimoni yang lain ya untuk uh, pasien dengan HbA1c tinggi atau diabetes mellitus di usia muda. Kali kedua saya berdiri di. Nah, ini yang tumor otak ya, ini almarhum juga karena mungkin pas pada saat kemarin ya kita ya cukup sedih juga, orang tuanya sering diskusi WA sama saya karena kemarin kebetulan stoknya lagi banyak yang kosong inden karena memang sangat membantu, kemudian karena inden akhirnya nggak konsumsi, kemudian terjadi perberatan yang memang ini tumor otak ya yang memang cukup berat, pingsan lama ya, koma lama, akhirnya bisa jalan, bisa ngomong ya, bisa bisa ada ke ini ya untuk sembuh ya, ada harapan untuk sembuh. Tapi memang untuk proses yang ini cukup lama ya kawan-kawannya, karena kerusakannya udah cukup dahsyat. Jadi memang harus proses yang lama karena memang ini bukan obat, ini adalah nutrisi supaya selnya untuk pulih. Nah ini pejuang garis merah yang lama nggak hamil ya bisa juga membantu karena usus, hormon juga dibantu juga dengan adanya konsumsi Utsukushi ya. Kemarin sudah dibahas dokter Apter ya dari Papua juga bisa membantu terkait untuk program hamil. Nah, yang hamil dengan konsumsi Subarasi Utsukushi sangat bagus. Kenapa? Nah, bayi itu kan butuh stem cell yang banyak, butuh nutrisi untuk membentuk sel yang baru. Nah, dengan kita konsumsi Subarasi Utsukushi, kita memprovide sel-sel yang baik untuk perkembangan atau pertumbuhan dari sel janin, sehingga mencegah untuk janin cacat dan lain sebagainya, sehingga lahirnya jadi sehat ya, jadi bagus ya, pernafasan bagus, nggak cacat ya, tumbuh sempurna dengan ibu hamil misalnya orang ibu orang ibu hamil konsumsi Subarasi Utsukushi. Buat kamu. Ya. Nah ini untuk testimoni orang yang sehat tapi butuh pendapatan. Nah ini tuh supir taksi ya. Mungkin udah tahu ya, izin kalau misalnya ada di sini saya ambil slide-nya, videonya. Nah seorang tukang taksi sekarang jauh lebih meningkat dari pendapatannya ya. Dan bisa sukses. Nah ini salah satu pasti. Nah tadi yang golongan ketiga ya. Nah, ini ibu rumah tangga ya, ini Serigan ya. Mohon maaf kalau misalnya ada Serigan di sini, Bu Serigan saya masukkan. Nah, ini di rumah nggak keluar, nggak kerja ya, nggak perlu bisa aktivitas ini keluarga, bisa mendapatkan income pendapatan ya. Nah, ini ibu rumah tangga bisa berbisnis ya. Orang sakit bisa berbisnis, orang yang memang tadi yang supir taksi tadi juga bisa berbisnis, bahkan orang ibu rumah tangga juga bisa berbisnis ya dengan cepat dan bergerak. Oke, nah ini lupus juga ya, Asanti. Nah ini ya kawan-kawan foto-foto yang sudah terjadi perbaikan akibat konsumsi Subarasi Utsukushi ya. Nah ini banyak ya terjadi. Nah ini yang tumor di otak yang terjadi perbaikan. Nah ini ada tumor di leher ya. Nah ini di mata, di lidah, ini di leher ya, dan beberapa tempat. Nah ada sensei suruh ya, kombinasi dari Subarasi Utsukushi untuk topikal, untuk wajah, kemudian bisa digunakan pada daerah-daerah luka yang kronis ya, sehingga kayak luka DM, sehingga bisa terjadi peningkatan percepatan pemulihan. Nah, ya. Nah ini untuk kulit, jerawat dan sebagainya bisa.
Untuk luka-luka DM dicampurkan dioleskan ke daerah yang sakit juga bisa sehingga terjadi kecepatan ya. Nah, mungkin itu Mas Angga yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lama, agak panjang. Mungkin kita lanjut ke diskusi terkait eh, ke pertanyaannya. Mas Angga boleh bantu saya untuk ini untuk pertanyaan Mas Angga. Boleh, bisa dok. Bentar. Oke, Oh ini yang terakhir ini nggak apa-apa ya Mas Angga. nggak Dok, apa-apa, usia boleh dok kalau udah ketemu duluan. kehamilan 3 bulan, usia bumil 28 tahun. Berapa yang harus diminum? Untuk saya sarankan sehari satu pasang ya. Kenapa? Yang usus nanti juga bisa memperbaiki usus, kemudian memperbaiki hormon dalam tubuh kita, juga bisa memperbaiki sistem imun, kemudian subarasi, mensuplai stem Lah, dokternya hilang sebentar, teman-teman. Bentar ya teman-teman, saya lagi chat juga dokter Islaminya sebentar. Ya, ada yang tanya ini direkam atau enggak? Super, pasti direkam. Ini nanti rekamannya bisa dilihat cara gampangnya ya teman-teman ya, dibandingin nyari-nyari di Facebook dan lain-lainnya, enakan langsung ini aja klik dari link link yang saya kasih tadi kan ada link Facebook. Nah, ntar tunggu 5 menit atau 10 menit setelah acara ini selesai, teman-teman buka lagi itu udah ada langsung rekamannya. Nah, ini udah ada dokter Islaminya ya. lagi. Ya maaf Dokter, tadi laptop baterainya habis kawan-kawan. nggak Ya, apa-apa, jadi tadi aman. ya untuk ibu hamil, jadi boleh bagus malah ya, boleh konsumsi sepasang ya, karena memang yang pertama diproses di dalam tubuh itu eh, di pembuluh darah, di endotel dari pembuluh darah ibu hamil itu sangat rawan karena kencang ya, arus darahnya itu kencang, jadi mudah terjadinya eh, peradangan pada dinding pembuluh darah. Nah, endotel. Nah, biasanya penyakitnya eklamsi, preeklamsi ya. Nah, tensinya naik tiba-tiba karena itu tadi endotel atau dinding pembuluh darah itu mudah terjadi kerusakan. Nah, dengan kita mensuplai antioksidan, pembuluh darah bagus. Dengan kita mensuplai nutrisi stem cell, pertumbuhan dari janin bagus. Dengan kita nutrisi memperbaiki usus, hormon dalam tubuh stabil, kemudian usus terjaga sehingga asupan nutrisi juga bagus, zat-zat patogen, infeksi dan sebagainya juga terjaga. Nah, itu ya, banyak manfaatnya sehingga proses pertumbuhan janin itu bisa kita optimalkan dengan baik sehingga tingkat mencegah resiko cacat dan lain sebagainya, mencegah juga penyakit-penyakit yang terkait pada saat persalinan ya, kayak eklamsi dan lain sebagainya itu ya luar biasa manfaatnya untuk ibu hamil ya. Itu Mas Angga yang pertanyaan tadi. Oke. Oke, Dok, ada yang tanya saya kanker nasofaring.
Terus katanya hari Selasa ini mau radiasi. Nah, pasti kalau ditanya bagusnya apa kan kita pasti lebih ke arah UTSU ya. Kalau karena udah Betul, jelas memang dari paten dan lain-lainnya UTSU. Tapi betul. pertanyaannya kalau dari apa kalau lagi mau terapi radiasi gini kemo masih boleh ya dok ya konsumsi gitu ya? Boleh, Maksudnya boleh. nggak kita konsumsinya setelah atau misalkan sebelum atau gimana? Enggak. Ya, jadi gini kawan-kawan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan abang saya ya. Ini kemoterapi pasien akut myeloblastik leukemia dengan kemoterapi 7 hari berturut-turut. Nah, itu bayangkan kemoterapinya luar biasa menyakitkan. Darahnya itu di, dibuat serendah mungkin, trombositnya serendah mungkin, HB-nya serendah mungkin, sel darah putih serendah mungkin. Jadi nggak boleh terjadi perdarahan, nggak boleh terjadi infeksi sedikit pun kalau kita berkunjung harus pakai hazmat ya, harus pakai baju pelindung. Nah, makanannya, sendoknya pun, piringnya pun harus dicuci di microwave dulu. Nah, jadi itu bayangkan. Dan itu kami berikan Subarasi Utsukushi pada saat kemoterapi. Sehingga satu, mensuplai, karena ini bukan obat kawan-kawan, karena ini nutrisi. Ya, nutrisi bukan menyebabkan peningkatan sel kanker jadi lebih lebih dominan tidak. Tapi memang ada yang ternutrisi. Ya. Sel kankernya mungkin kemungkinan ada yang ternutrisi, tetapi signifikansinya kurang. Lebih signifikan membantu sel tubuh kita yang secara keseluruhan. Jadi efek samping dari kemo, kemudian regenerasi sel yang eh, wajib, sel sel yang baik di dalam tubuh kita itu jauh lebih cepat pemulihannya. Kemudian efek dari kemoterapi juga bisa kita kurangi sehingga proses eh, terapi kemoterapi atau radioterapi yang akan kita lakukan bisa manfaatnya bisa jauh lebih sempurna. Itu Mas Angga. Jadi boleh silakan konsumsi. Kalau Oke, misalnya menyarankan oh setelah eh, radioterapi, setelah kemoterapi pun silakan nggak apa-apa. Ya, untuk pas pada saat kemoterapi pun bagus di almarhum abang saya. Ya, saya lihat sendiri, saya buktikan sendiri, dan efek samping dari kemoterapinya juga bagus dan berhasil. Nah, itu konsumsinya pas pada saat kemoterapi. Ya, jadi efeknya jauh lebih baik. Ya, itu Mas Angga. Jadi boleh, oke, yang nggak siap. boleh nggak konsumsi. Ya, itu pasti jelas. Oke, oke ada pertanyaan lagi. Kalau untuk pasien diabetes yang udah amputasi kaki bagian sebelah, udah 2 tahun. Ini kira-kira, maksudnya mungkin pertanyaannya kan kalau dia nanya bagaimana penanganan. Kalau penanganan saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya mungkin lebih ke arah produk, mungkin gimana dok? Untuk orang yang diabetes dan udah cuci darah rutin selama 2 tahun, kakinya udah, ya mungkin karena luka ya, jadi harus amputasi sebelah. Eh, Konsumsi yang baiknya itu kalau ditanya berapa, ya coba berapa deh dok, nggak apa-apa dok. Ya, Mungkin ini siap. pertanyaan soalnya Siap. penanganannya juga kan. Siap. Nah, jadi ini ya konsep pertama ya kalau saya tekankan kawan-kawan pengobatan tuh secara holistik ya, sosio, somato, psikososial. Nah, somato, psikososial. Nah, itu yang harus ya somato itu tubuh, tubuh itu pengobatan, pola hidup, kemudian medis ya, kemudian psikis pasien juga harus semangat mau sembuh, kalau nggak mau sembuh susah juga, stres, kerusakan meningkat, kemudian sosial. Sosial adalah support dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar sehingga dia merasa nggak sendiri, dia merasa eh, apa namanya dilindungi ya sehingga proses terapi bisa maksimal dan bisa terus-menerus sehingga bisa sukses. Nah, masuk ke somato. Nah, untuk somato itu kalau kondisi cuci darah, kemudian sudah terjadi amputasi, itu proses kerusakan di dalam tubuhnya memang sudah luar biasa ya. Tapi tetap tapi tetap nggak eh, nggak boleh putus asa karena memang tidak ada kata tidak bisa. Semua harus kita yakinkan, semua harus bisa. Tapi memang prosesnya prosesnya bervariasi. Ada yang cepat, ada yang eh, sedang, ada yang lambat. Nah, untuk kasus seperti ini bisa, eh, tapi butuh proses yang butuh effort yang luar biasa. Jadi yang pertama dilakukan perbaiki psikologis, mindsetnya harus bagus, kemudian terapi medis, kontrol gula darahnya karena gula darah ini perusak makin lama makin rusak kalau nggak dikontrol. Cuci darah lanjut dulu karena kalau misalnya sampahnya nggak dibuang nanti
sel yang dalam tubuh makin banyak yang rusak, jadi makin banyak yang harus kita kejar untuk diganti. Jadi kebutuhan Subarashi Utsukushi jauh lebih besar. Jadi kita kombinasi secara maksimal medis, pola hidup, dan Subarashi Utsukushi. Nah, terus kemudian, ini kan sudah terjadi kerusakan pembuluh darah yang menyeluruh ya, bahkan ke ginjal ya. Sehingga memang proses perbaikan pembuluh darah itu dari kepala sampai ujung kaki. Jadi kebutuhan terkait nutrisi AFC untuk perbaikan seluruh sel di dalam tubuh kita itu sangat banyak. Nah, itu ya. Konsepnya ini butuh sangat banyak. Ya. Dan kalau konsumsi sangat banyak, biasanya ada reaksi pemulihan. Bisa sakit kepala, pusing, karena memang proses proses di kepalanya, pembuluh darah yang mengalir di kepala juga rusak juga. Di ginjal udah pasti ya, tadi udah gagal ginjal. Nah, jadi setelah konsumsi dengan dosis yang cukup ya, dengan waktu tertentu, itu ada healing krisis, jangan hentikan. Karena itu nanti ngulang lagi dari awal. Jadi lanjutkan terus. Nah, dosisnya saran untuk kasus ini berapa? Nah, medis tetap lanjut, kemudian nutrisi dijalankan untuk AFC ya sama. Ini berarti dominan Subarashi ya, tapi juga ada luka rawan infeksi Utsukushi ya. Dua-duanya dominan karena penyebab gula juga dari usus yang bermasalah. Jadi sarannya ini 3 pasang. 3 pasang, 3 suba, 3 utsu, dipertahankan selama 6 bulan, tapi evaluasi per minggu. Tiap minggu dievaluasi. Bisa dinaikkan, bisa turunkan dosisnya. Tapi tetap pengobatan harus holistik, harus semuanya. Medis jalan, karena ini adalah nutrisi. AFC adalah nutrisi. Subarashi Utsukushi adalah nutrisi yang memang nutrisi ini proses pemulihan dan butuh waktu. Nah, akan dinyatakan sembuh jika sel itu sudah pulih secara sempurna. Nah, untuk sel pulih secara sempurna tergantung seberapa banyak sel yang rusak. Nah, seberapa banyak jaringan yang rusak, seberapa banyak organ yang rusak. Di situ ya konsepnya kawan-kawan. Nggak bisa semerta-merta langsung bagus ya. Jadi memang butuh effort dan butuh usaha yang memang butuh keyakinan supaya kita bisa sembuh secara sempurna. Itu Mas Angga. Oke, oke, oke. Oke, next pertanyaannya dok. Ini kalau untuk kita lagi konsumsi antibiotik, kalau saran dari dokter, apakah mungkin diselangin waktunya, dijedain waktunya, atau mungkin dikonsumsi bareng atau enggak? Ini sebenarnya udah sering sih, cuman saya lagi ambil versi beberapa dokter juga ya. Maksudnya kayak Baik, biar yakin aja baik. gitu member-member. Silakan dok. Nah, baik, baik. Jadi gini kan, kalau misalnya antibiotik kita ngomong banyak ya, karena cara kerja antibiotik itu sangat besar, sangat banyak ya. Ada yang bekerja di usus ya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ada antibiotik yang memang untuk infeksi daerah usus ya. Yang nggak boleh itu Utsukushi ya. Contoh yang golongan chloramphenicol yang memang bekerjanya di usus. Nah, probiotik juga akan mati di situ. Nah, jadi amannya seperti apa kan kita nggak tahu nih, orang awam kan nggak tahu tuh ada antibiotik yang memang bekerjanya langsung di usus ya, langsung nyerang bakteri usus ya. Nah, bakteri usus kan ada bakteri baik dan bakteri jahat ya. Kalau Subarashi sih aman. Yang Utsukushi ya, saya bahasnya Utsukushi. Kalau konsumsi antibiotik dengan Subarashi aman, karena di situ nggak ada probiotik ya. Kalau yang Utsukushi, nah akan sangat apa namanya, akan ada pengaruhnya. Kalau antibiotiknya mekanisme kerjanya di usus ya. Nah, salah satunya chloramphenicol, thiamphenicol untuk pengobatan tipes ya salah satunya. Nah, jadi gimana caranya boleh untuk memastikan bahwasanya tidak terjadi eh, proses yang eh, ini ya merusak ya. Jadi sarannya memang boleh di jarak 2 jam. Ya, di jarak 2 jam sehingga antibiotik sudah terserap. Kemudian Utsukushi kan memang cara kerjanya yang untuk probiotik adalah di luar ya, di usus ya, di rongga usus bukan di dalam darah. Nah, jadi eh, kita bisa meminimalisir ya terjadi apa namanya probiotik ini diserang ya, diserang oleh antibiotik. Tapi pada dasarnya sih cukup aman ya, cukup bagus kok. Karena memang sinergis cara kerja probiotik sama antibiotik ini sebenarnya ada beberapa yang sinergis ya, sinergitas cukup tinggi. Dia sama-sama melawan bakteri sehingga bakterinya cepat mati. Tapi ada antibiotik yang memang cara kerjanya di usus. Nah, di situ juga nyerang juga. Nah, itu sih. Jadi kalau misalnya apa boleh diskusi sama dokter ya untuk terkait konsumsi antibiotik dengan Utsukushi. Kalau Subarashi sih aman.
Kalau usus yang memang ada antibiotik yang bekerja di usus. Amannya sih di jarak saja, Mas Angga. Oke, siap. Oke dok, ini balik lagi ke arah takaran, tapi kalau yang ini bedanya dia udah konsumsi. Jadi ada saudaranya kanker usus setelah kemo 6 kali, sekarang terasa bias-bias di tangan dan kaki. Kebas mungkin ya, bias-bias itu ya. Ya, Dan sekarang ya. ada juga kanker yang tumbuh di dinding vagina. Sekarang masih konsumsi Suba 1 dan Usus 1. Mungkin 1 saset, jadi 2 saset per hari. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini, kalau saran dari dokter, apakah harus tetap stay di situ, kita tunggu aja, ataukah kita harus tambahin lagi, dok? Nah, jadi gini ya, kawan-kawan ingat ya, tadi kan kanker, lihat ya di slide saya tadi kan ususnya gimana tuh kalau kanker tuh, berantakan kan? Berantakan ususnya, toksinnya banyak. Nah, terus tadi Utsupushi tahu tahu kan tadi ada Takara fucoidan yang memang menutrisi natural killer cell yang memang membantu. Nah, di dalam tubuh kita itu antara produksi sel kanker sama natural killer cell atau sistem imun itu saling setiap detik itu perang antara yang diproduksi sama yang menghancurkan. Jadi kalau misalnya konsumsinya kurang ya proses perangnya itu juga akan sedikit ya untuk menghancurkan sel kanker. Jadi sarannya kenapa? Berobat medis untuk mempercepat kehancuran sel kankernya itu saran dijalankan kawan-kawan karena itu yang memang membantu supaya proses penyembuhannya sempurna. Nah, Utsukushi ini sehingga bisa eh, kebutuhan terkait Utsukushi biar nggak terlalu besar. Jadi kombinasi antara medis, terapi kanker dengan Utsukushi itu luar biasa. Karena Utsukushi ini juga terapi medis juga kawan-kawan digunakan eh, modalitasnya adalah natural killer cell. Natural killer cell ini kalau terapi kanker itu masuk ke zona imunoterapi, imunoterapi, imunoterapi dari sel kanker. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya Utsukushi plus medis itu ususnya juga diperbaiki. Tadi yang kotor sumbernya itu sangat membantu. Nah, untuk dosisnya kawan-kawan itu tadi. Kalau misalnya kita mau kejar, ya Utsukushinya harus banyak. Nah, kalau misalnya mau kejarnya nggak terlalu banyak, dengan medis juga kombinasi. Nah, kemudian kalau medis plus Utsukushi berapa takarannya yang paling bagus, dok? Nah, kalau misalnya tanpa medis ya bisa sampai 8 saset Utsukushi setiap hari, kawan-kawan. Tapi kalau misalnya dengan medis bisa kawan-kawan bisa 4 saset Utsukushi sehari. Kalau saya sarankan sih 4 saset Utsukushi aja dulu. Ya kita fokus, kita kejar. Kalau misalnya memang udah kanker, yang lain-lain nggak ada masalah, boleh kita fokuskan Utsukushi kita kita minimal 4 saset. Ya, itu Mas Angga. Coba nggak dominan ya kalau untuk kanker ya. Oke, dok. Dok, oh ini ada yang bagus. Jadi kalau kasus kelebihan produksi sel darah merah, sehingga konsumsi obat untuk mengurangi produksinya. Apakah artinya saya nggak bisa minum Subarasi? Karena kan produksi darah merah, sel darah merah itu setahu saya di sumsum tulang belakang, sedangkan stem cell juga mungkin di tulang belakang. Apakah sama, dok? Nah, ini ada beberapa penyakit ya. Contoh ada pasien saya tadi, eh, bukan pasien ya, ada member AFC yang WA saya, dok, ada OA, kemudian dia trombositnya tinggi sekali sampai 888.000 ya, dirawat. Nah, di situ terjadi suatu penyakit memang, terjadi suatu penyakit. Jadi normal kan nggak, HB-nya nggak tinggi, normal trombositnya nggak tinggi. Jadi ada suatu proses dalam tubuh kita yang mungkin kita belum tahu pastinya dari mana, sehingga ada suatu kesalahan baik hormonal maupun infeksi maupun autoimun yang bisa menyebabkan komposisi dari sel darah di dalam tubuh kita itu bermasalah. Ya, kayak ini kalau yang trombosit berarti C reaktif proteinnya tinggi, terjadi proses peradangan sehingga peradangannya bisa salah satunya disebabkan oleh virus. Virus itu salah satu mekanisme apa namanya untuk pertahanannya adalah salah satunya trombosit. Ya, trombositnya karena peradangannya mungkin sistem imun kita salah sehingga virusnya dirasa banyak, dia merespon tubuh kita produksi trombosit lagi, kita butuh pasukan, akhirnya trombositnya cukup tinggi. Nah, konsep itu yang kita pakai sehingga ada terjadi suatu kesalahan di dalam tubuh kita yang kita nggak tahu, mungkin dari usus, mungkin dari infeksi, mungkin autoimun dan sebagainya. Nah, dengan konsumsi Subarasi Utsukushi harapannya kesalahan-kesalahan yang mungkin kita nggak deteksi di dalam tubuh kita itu segera diperbaiki. Nah, itu ya bukan menutrisi, oh
sel darah merahnya Subarasi nanti ternutrisi lagi, tidak. Konsepnya adalah mengembalikan tubuh kita supaya itu tadi ya, sistem dalam tubuh kita bekerja secara optimal, baik kembali darah, kualitas darah bagus, kualitas usus bagus, sistem imun kita bagus, hormon kita bagus, dan lain sebagainya. Harapannya itu tadi ya, sehingga stabil, dalam tubuh kita stabil, bagus, sehingga penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi dalam tubuh kita itu kembali pulih normal. Harapannya sel darah merah tadi sudah bisa turun lagi. Karena ada yang memicu tuh, kenapa sel darah merahnya kok tinggi? Ada pemicunya yang mungkin belum diketahui secara pasti. Bisa hormonal, ada kesalahan hormonal, ada usus, atau ada alergi, atau ada eh, di dalam ginjal, eritropoiesisnya berlebihan, ginjalnya itu kemungkinan ada tumor atau kanker dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi dengan konsumsi Subarasu Utsukushi kita men-scanning seluruh sel di dalam tubuh kita supaya regenerasi dengan baik. Itu Mas Angga. Jadi boleh konsumsi. Oke, sip. Kita cari beberapa pertanyaan terakhir aja ya, Dok ya. Ya, boleh, boleh, siap. Oke. Sana. Pasien kanker usia 87 tahun. Program kemo sudah selesai tapi sekarang ini ada pasien kanker usianya udah 87 tahun, program kemonya sudah selesai, sekarang sedang diradiasi, tapi malah muncul herpes di punggung badannya, padahal setiap hari konsumsi itu udah 8 saset SOP UTSU udah selama 2 bulan, tanpa ada bolong. Jika terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jika mungkin sekarang kita udah nggak mampu lagi nih, Dok, kasih sehari 8 saset itu, Dok. Oke, Nah, baik ya. mungkin apakah dipadetin di produk yang apanya, atau mungkin ya udah nggak masalah karena nutrisi kan, jadi mau dipangkas tengahnya nggak apa-apa atau gimana, Dok? Baik, yang pertama ya, ini ingat ya, ini nutrisi. Membandingkannya bukan konsumsi Subarashi Utsukushi, tetap juga kena herpes. Nah, coba Anda membandingkannya gini, kalau misalnya nggak konsumsi Subarashi Utsukushi, apakah herpesnya bisa lebih cepat, lebih berat, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau bisa terjadi herpes, itu sistem imun memang kondisi, kalau radioterapi, kemoterapi, memang sistem imun direndahkan. Sehingga kalau virus yang dorman di dalam tubuh, salah satunya herpes zoster, ya kalau sistemnya turun, nah virusnya dia muncul, sehingga terjadi herpes. Nah, jadi memang itu proses secara keseluruhan dalam tubuh kita, akibat memang penyakit yang lama, kerusakan yang lama, kemudian dari kankernya, dan akibat dari kemo. Kalau mungkin tidak dikonsumsi Subarashi Utsukushi, bahkan bisa lebih parah, gitu ya konsepnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya terjadi seperti itu, udah nggak usah khawatir. Memang berarti sistemnya itu, sistem tubuh kita lagi drop. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbaiki tubuh kita, makan nutrisi makanan, perbaiki, nggak usah stres, nggak usah pusing, karena stres juga akan merusak sel tubuh kita. Kemudian istirahat yang cukup, konsumsi tetap boleh, bahkan dilebihkan boleh untuk memboost di awal-awal. Kalau misalnya udah membaik, dirasa nyaman, boleh kita turunkan lagi. Jadi untuk kasus ini memang kompleksitas, tapi jangan berkecil hati, bukan karena dari kasus tersebut ya. Jadi itu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mas Angga. Boleh, Kebetulan. boleh, Dok. Yes, nggak apa-apa. Ini kita cari satu pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Biasanya kalau terakhir pamungkas. Jadi langsung, Dok. Nih, pertanyaannya, kalau misalkan saya, ya ini kita contoh lah ya, Dok ya. Ini pertanyaan dari tadi saya ada lihat beberapa, biasa saya compile. Jadi misalkan saya nih, contoh si Angga ini kena diabetes, misalkan ya. Terus saya udah konsumsi Subarashi sesuai dengan arahan-arahan dari dokter-dokter semua gitu kan. Terus udah membaik, Dok. Saya tadinya mungkin harus pakai insulin, sekarang udah enggak. Wah, se-ekstrim itu gitu loh, maksudnya membaik tiba-tiba. Oke, pertanyaannya, kalau misalkan apapun itu sudah membaik, atau mungkin saya tadinya konsumsi obat diabetes, mungkin rutin setiap hari sekali, sekarang jadi mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali nggak masalah, dan itu mungkin karena setelah konsultasi ke dokter, disuruh sama dokternya kayak begitu. Pertanyaannya, apakah produk ini, entah itu Suba, entah itu Utsu, saya tetap harus konsumsi, atau saya harus berhenti, atau saya konsumsi normal sesuai dengan takaran mungkin yang sebelumnya saya ada sakit itu? Kira-kira gimana, Dok? Oke, jadi gini ya kawan-kawan, yang pertama, yang sudah terjadi perbaikan konsep,
yang sehat ya, yang sebelum konsumsi kan terjadi kencing manis sebenarnya. Nah, sel yang sehat terjadi suatu penyakit itu jadi udah jebol ya, di dalam tubuh kita udah jebol. Kemudian setelah jebolnya udah diperbaiki. Nah, kemungkinan untuk jebol kembali cukup tinggi nggak? Nah, itu tadi. Kemungkinan sakit kembali cukup tinggi nggak? Nah, karena yang sehat saja bisa sakit, apalagi yang sudah sembuh, yang pernah sakit bisa sakit lagi. Ya, kemungkinan besar bisa sakit lagi. Nah, jadi maksudnya apa? Tetap harus dijaga. Baik pola hidup, stres, ya, harus jaga. Nah, itu yang jebol ya. Di poin kedua, sel normal di dalam tubuh kita itu akan mati dan harus diganti. Nah, jadi tetap harus konsumsi. Jadi maksudnya apa? Jangan lalai. Ya kemarin ya tadi saya sampaikan berkaca dari pengalaman saya, pengalaman dari keluarga saya, karena sudah menganggap sembuh, nggak konsumsi, akhirnya itu tadi ada suatu permasalahan. Jadi untuk menjaganya boleh konsumsi bisa sama atau dikurangi, tapi dicek rutin tiap minggu, gitu Mas Angga. Mungkin itu Mas Angga. Jadi tetap konsumsi, boleh evaluasi tiap minggu, nanti dosisnya disesuaikan dari kondisi pada saat itu. Bisa naik, bisa turun, tapi tetap konsumsi dan dievaluasi sebaiknya setiap minggu. Oke, oke siap Ya, kalau gitu. ya. Itu aja mungkin ini banyak banget yang nanya tentang ADHD, tentang autism dan lain-lain. Itu nanti ya, nanti saya bikin satu hari emang temanya itu deh. Jadi khusus Ya, untuk yang kayak begitu itu kayak banyak juga yang tertarik kan. Lagi itu sih udah pernah dibahas tapi sama Dokter Luigi kalau saya nggak salah ingat. Jadi ya, siap. nanti kita akan bahas lagi. Nextnya Ya, itu tema baru aja ya, ya teman-teman ya. Mohon ya. bersabar. Oke, nah, kalau gitu itu Oke, aja teman-teman. Thank you dokter. ya. Makasih Mas Angga, Atas makasih waktunya. kawan-kawan. Mohon maaf ya kalau misalnya belum terjawab semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Ya, thank you dokter. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mungkin di hari Senin nanti kita ada training juga ya. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Happy weekend semua. Semoga sehat selalu. Bye.